Pulang aja sana nenek tua, nggak pantas di sini. Kabut pagi masih menyelimuti lembah ketika Nunung membuka pintu rumah kayunya yang sederhana. Suara ayam jago berkokok membelah kesunyian, diikuti gemerisik dedaunan yang diterpa angin sepau-sepau dari arah hutan. Udara di kampung tepian hutan ini selalu berbau tanah basah dan humus, aroma yang telah menjadi bagian dari nafas hidup Nunung selama 60 tahun. Rumahnya berdiri agak terpencil, diapit oleh kebun kecil di sebelah timur dan kolam ikan yang sudah setengah kering di sebelah barat. Di halaman depan, sebuah pohon mangga tua menjulang dengan dahan-dahan yang menjalar seperti tangan raksasa yang melindungi segala sesuatu di bawahnya. Di sanalah, di bawah naungan pohon mangga itulah, sebagian besar hidupnya dijalani. Pagi ini seperti pagi-pagi sebelumnya. Nunung mengenakan sarung batik lusuh yang sudah memudar warnanya, dan kain kebaya sederhana yang dijahitnya sendiri bertahun-tahun lalu. Rambutnya yang telah memutih sebahu disisir rapi dan diikat ke belakang. Langkahnya mantap menuju kandang ayam di samping rumah, sebuah struktur bambu yang telah diperbaikinya berkali-kali. 10 ekor ayam kampung dan 2 ekor itik menyambutnya dengan kegaduhan riang. Nunung menyebarkan dedak dan sisa nasi kemarin, memperhatikan setiap hewan dengan telaten. Makan yang lahap, nanti telurnya buat Nunung jual ke pasar, bisiknya lembut. Sebuah ritual percakapan satu arah yang telah menjadi kebiasaannya sejak ayahnya tiada. Setelah urusan ayam selesai, ia berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Sepetak tanah tidak lebih dari 100 meter persegi itu dipenuhi sayuran, sawi, kangkung, cabai, dan beberapa pohon pisang di pinggirannya. Nunung membungkuk, tangannya yang berurat dan berkulit keriput mencabuti rumput liar dengan gerakan terampil. Setiap gerakan mencabut rumput, setiap sentuhan pada daun sayuran, dilakukan dengan penghormatan mendalam terhadap tanah yang memberinya kehidupan. Di sela-sela kesibukannya, matanya sering terpaku ke arah gubuk kecil di sudut kebun. Sebuah bangku kayu tua di bawah naungan pohon jambu. Di sanalah dulu Pak Kardi, ayahnya, sering duduk usai pulang bekerja, menikmati sebatang rokok kretek sambil memandangi anak semata wayangnya berkebun. Kenangan tentang ayahnya datang menghampiri seperti kabut pagi yang perlahan menyapu pikiran. Pak Kardi adalah lelaki pendiam, bertubuh kecil tapi kuat bagai akar pohon jati. Selama 40 tahun, ia bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan besar milik keluarga Prakasa, yang terletak 5 kilometer dari kampung mereka. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, Pak Kardi sudah berjalan kaki menuju perkebunan, membawa bekal seadanya di dalam kaleng bekas biskuit. Pulangnya saat senja, seringkali dengan baju basah oleh keringat dan embun teh. Namun, dalam keletihannya, selalu ada senyum tipis untuk Nunung, dan selalu ada cerita-cerita kecil tentang kehidupan di perkebunan. "Somedai, Nung," katanya suatu malam ketika Nunung masih remaja, duduk di beranda rumah yang diterangi lampu minyak. "Ayah menabung untuk masa depanmu. Biar ayah yang kerja keras, kau nanti hidup enak." Kalimat itu diucapkannya dengan mata menerawang ke gelapnya malam, seolah memandang ke masa depan yang jauh. Nunung, yang waktu itu masih belia, hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Baginya, kebahagiaan adalah memiliki ayah yang selalu pulang, memiliki rumah yang hangat, dan pohon mangga yang berbuah lebat setiap musim. Sekarang, duduk di atas bangku yang sama, tangannya memegang sebatang cabai merah, Nunung merasakan rindu yang menusuk. Sudah 3 bulan sejak Pak Kardi meninggal dunia dalam tidurnya, tenang seperti layaknya orang yang telah berlelah-lelah sepanjang hidup. Kematiannya meninggalkan kehampaan yang dalam, sebuah kesunyian yang bahkan suara jangkrik di malam hari tak mampu mengisi. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa luas dan berisi gema. Pagi itu, usai menyiram tanaman, Nunung memutuskan untuk membereskan kolong tempat tidur ayahnya, sesuatu yang ia tunda-tunda karena beratnya menghadapi kenangan. Dengan senter tua di tangan, ia merangkak ke bawah ranjang kayu yang tinggi. Debu beterbangan, membuatnya bersin beberapa kali. Di sudut paling dalam, tersembunyi di balik beberapa papan kayu, matanya menangkap sebuah kaleng besi berkarat, kaleng bekas biskuit yang dulu selalu dibawa ayahnya sebagai tempat bekal. Dengan hati berdebar, Nunung menarik kaleng itu. Berat. Ia merangkak keluar, duduk di lantai dengan kaleng di pangkuan. Butuh usaha untuk membukanya karena tutupnya telah berkarat dan menyatu. Akhirnya, dengan bantuan pisau dapur, kaleng itu terbuka. Isinya bukan peralatan atau barang berharga yang ia bayangkan, melainkan setumpuk kertas yang disimpan rapi. Di atas tumpukan itu tergeletak sebuah surat dalam amplop coklat, ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang kaku tapi rapi. Tangannya gemetar ketika membuka surat itu. Kertasnya sudah menguning, tulisannya sedikit memudar tapi masih terbaca jelas. "Untuk Nunung, anakku tersayang.
Jika kau membaca surat ini, berarti ayah sudah pergi menjemput takdir. Jangan bersedih terlalu lama. Ayah sudah hidup panjang dan bahagia karena memilikimu. Di dalam kaleng ini ada buku tabungan ayah. Uang yang terkumpul adalah hasil jerih payah ayah selama bekerja, dan juga pemberian baik dari Tuan Prakasa dulu. Simpanan ini untuk masa depanmu. Pergilah ke Bank Mulia Sentosa di kota. Tanyakan pada manajer bank tentang tabungan atas nama Kardi. Mereka tahu. Jaga dirimu baik-baik. Selalu rendahkan hatimu, tapi jangan biarkan siapapun merendahkan martabatmu. Ayah menyayangimu selalu. Ayahmu, Kardi. Air mata mengalir deras di pipi Nunung yang keriput. Ia menangis terisak-isak, memeluk surat itu ke dada. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan isi kaleng lainnya, 5 buku tabungan kuno dengan sampul biru tua, semuanya dari Bank Mulia Sentosa. Halaman demi halaman dipenuhi setoran kecil-kecil, 50.000, 100.000, 200.000, jumlah yang bagi Nunung sangat besar, terkumpul dari waktu ke waktu selama puluhan tahun. Tanggal terakhir setoran adalah 2 tahun lalu, ketika kesehatan ayahnya mulai menurun. Nunung duduk terdiam lama sekali di bawah pohon mangga, dengan buku-buku tabangan dan surat ayahnya di pangkuan. Pikiran berkecamuk. Kota. Ban. Kata-kata itu asing dan menakutkan. Seumur hidup, ia hanya 3 kali pergi ke kota kabupaten, itu pun hanya sampai terminal dan pasar. Ibu kota provinsi di mana Bank Mulia Sentosa berada, berjarak lebih dari 100 kilometer, adalah dunia yang sama sekali asing. Bisikan keraguan mulai menghampiri. Bagaimana caranya pergi? Apa yang harus dilakukan di bank? Bagaimana jika ia disangka penipu? Apakah uang itu benar-benar ada? Tapi matanya kembali membaca kalimat terakhir surat ayahnya. Jangan biarkan siapapun merendahkan martabatmu. Kalimat itu seperti cambuk sekaligus pelukan. Ayahnya mempercayakan hal besar ini padanya. Ia tidak boleh gagal. Sore harinya, dengan tekad yang mulai menguat, Nunung mulai mempersiapkan diri. Dari peti kayu tua di kamarnya, ia mengeluarkan baju terbaiknya, sebuah kemeja lengan panjang warna krem yang sudah lusuh di beberapa bagian, dan sarung batik yang relatif masih bagus, hadiah dari tetangga saat ayahnya meninggal. Ia menyetrikanya dengan hati-hati menggunakan setrika arang. Untuk bekal, ia memasak nasi dan menggoreng telur ayam, membungkusnya dengan daun pisang. Ia juga memetik beberapa buah mangga dari pohon di halaman, buah yang manis dan ranum, mungkin bisa dijual atau sebagai oleh-oleh jika ia bertemu orang yang perlu dihormati. Persoalan kemudian adalah membawa barang-barang itu. Nunung memandang karung goni bekas beras di sudut dapur. Karung itu kuat, bisa memuat buku tabungan, bekal, buah mangga, dan juga payung tua milik ayahnya. Meski tahu karung adalah simbol kemiskinan di mata orang kota, bagi Nunung itu adalah wadah yang praktis dan berarti. Ia sering membawanya ke pasar untuk menjual sayuran. Malam sebelum keberangkatan, Nunung tidak bisa tidur. Ia membayangkan wajah ayahnya, senyum kecilnya yang jarang tapi tulus. Ia membayangkan betapa ayahnya harus menyisihkan uang receh demi receh, menahan keinginan untuk membeli ini itu, demi masa depan anaknya. Tangis lagi menyergapnya, tapi kali ini tangis yang disertai kekuatan. Ayah, Nunung akan pergi. Nunung tidak akan mengecewakan ayah, bisiknya ke dalam gelap. Keesokan paginya, saat fajar masih merah di ufuk timur, Nunung sudah siap. Dengan karung goni di pundak yang berisi semua persiapannya, ia mengunci pintu rumah kayunya, memberikan makanan ekstra pada ayam-ayamnya, dan memandang sekeliling rumah untuk terakhir kali hari itu. Perjalanan panjang dimulai dengan langkah kaki menuju jalan utama kampung, 1 kilometer dari rumahnya. Di pinggir jalan berdebu itu, ia menunggu angkutan pedesaan, sebuah minibus tua yang catnya sudah kusam. Ketika minibus datang, pengemudinya yang masih muda melirik karung di pundak Nunung dengan ekspresi datar. 7.000 ke terminal kabupaten, Bu, katanya singkat. Nunung membayar dengan uang receh yang disimpannya di saku, lalu naik ke dalam minibus yang sudah setengah penuh. Perjalanan ke terminal kabupaten memakan waktu 1 jam lebih. Dari jendela, Nunung memandang pemandangan yang berubah perlahan, dari hutan dan kebun campuran, menjadi sawah terbentang, lalu mulai muncul bangunan-bangunan toko dan rumah permanen. Semakin dekat ke kota kabupaten, lalu lintas semakin ramai. Suara klakson, motor yang berseliweran, orang-orang berjalan cepat, semua ini membuat jantung Nunung berdebar lebih kencang. Di terminal, ia harus mencari bus antar kota yang menuju ibu kota provinsi. Terminal adalah dunia yang sama sekali berbeda, berisik, bau solar dan keringat, penuh dengan calo yang berteriak-teriak menawarkan jasa. Nunung merasa kecil dan tersesat.
Beberapa kali orang menawarinya tiket dengan harga mahal, tapi pengalaman ke pasar membuatnya cukup cerdik untuk bertanya pada petugas berseragam yang terlihat resmi. Akhirnya, setelah hampir 1 jam kebingungan, ia mendapatkan tiket yang benar dan naik ke sebuah bus besar ber-AC. Ini adalah pertama kalinya Nunung naik bus ber-AC. Udara dingin yang menyembur dari atas membuatnya menggigil. Ia duduk di dekat jendela, memeluk karung goni di pangkuannya erat-erat, seperti satu-satunya tiang penyangga di dunia yang bergerak terlalu cepat. Bus bergerak meninggalkan terminal, meluncur di jalan raya mulus. Nunung memandang keluar jendela dengan mata yang semakin membesar. Pemukiman padat, gedung-gedung bertingkat, mal besar dengan papan reklam raksasa, jembatan layang yang meliuk-liuk. Semuanya tampak seperti adegan dari sinetron yang pernah ia tonton di rumah tetangga. Kecepatan, skala, kerumitan semuanya membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Dalam hatinya, keraguan kembali menggerogoti. Bisakah seorang perempuan tua seperti dia, dengan karung goni dan baju lusuh, masuk ke ban megah seperti yang ia lihat di televisi? Tapi kemudian tangannya meraba buku-buku tabungan di dalam karung, merasakan bentuknya melalui kain goni yang kasar. Ia mengingat tangan ayahnya yang penuh kapalan, mengingat bagaimana ayahnya membungkuk di antara rumpun teh, mengingat janji yang diucapkan dengan mata penuh harap. Untuk ayah, bisiknya dalam hati, memandang cakrawala kota yang semakin dekat, penuh dengan menara-menara tinggi yang seolah menyentuh langit. Nunung akan melakukan ini untuk ayah. Dan bus pun terus melaju, membawa perempuan tua dengan karung goni dan hati penuh tekad, menuju pusat kota di mana gedung-gedung menjulang bagai raksasa beton, menunggu untuk mengujinya dengan segala kompleksitas dan prasangka dunia modern. Bus antar kota itu akhirnya melambat, merayap di antara kemacetan ibu kota provinsi yang sudah mencapai puncaknya di pagi hari. Nunung, yang hampir tidak berkedip selama perjalanan 2 jam terakhir, merasakan ketegangan menjalar di seluruh tubuhnya. Tangannya, yang terus memeluk karung goni di pangkuannya, sudah berkeringat dingin. Melalui jendela yang sedikit berdebu, ia menyaksikan sebuah dunia yang benar-benar asing, jalan-jalan lebar dengan marka yang rapi, mobil-mobil berkilat yang jumlahnya lebih banyak dari seluruh kendaraan di kabupatennya, dan gedung-gedung bertingkat yang jendela-jendelanya memantulkan sinar matahari dengan tajam. Bunyi klakson bersahutan, deru mesin, dan suara hiruk-pikuk manusia membentuk simfoni kota yang memekakan telinga seseorang yang terbiasa dengan kicau burung dan desau angin di daun. Bus akhirnya berhenti di sebuah terminal yang jauh lebih besar dan kacau dari terminal di kabupaten. Nunung turun dengan langkah goyah, sedikit pusing oleh perjalanan dan keramaian. Karung goni kini ia pikul di pundak, beban yang memberikan sedikit rasa akrab di tengah kekacauan baru ini. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku baju, tempat ia menuliskan alamat bank Mulia Sentosa, yang ia dapatkan dari tetangga yang pernah merantau. Jalan Sudirman nomor 124, tulisannya bergetar. Seorang tukang ojek pangkalan yang melihat kebingungan di wajahnya mendekat. "Kemana, Bu?" "Tahu alamatnya?" tanya lelaki berjaket oranye itu. Nunung menunjukkan kertas itu. Si tukang ojek mengangguk. 40.000, Bu. Jauh itu di pusat bisnis. Nunung hampir tercekik. 40.000 hampir setara dengan hasil penjualan sayurannya selama 3 hari di pasar. Tapi ia mengingat tujuan utamanya, mengingat buku tabungan ayahnya. Dengan hati berat, ia mengeluarkan uang dari ikat pinggang dalamnya, di mana ia menyimpan uang dengan aman. "Bisa pakai ojek, Pak? Tapi saya bawa karung ini." Si tukang ojek melirik karung goni, ekspresinya sedikit berubah. "Ya bisa, Bu. Tapi karungnya harus dipegang erat. Naik di belakangnya." Perjalanan dengan ojek menjadi pengalaman yang membuat jantung Nunung hampir melompat keluar dari dada. Mereka menerobos celah-celah mobil, melaju dengan kecepatan yang bagi Nunung seperti sedang terbang. Angin menerpa wajahnya, membawa bau asap kendaraan dan aroma makanan dari kedai-kedai pinggir jalan. Nunung memejamkan mata sesaat, berdoa dalam hati agar selamat sampai tujuan. Tangan kirinya memegang erat pinggang tukang ojek. Tangan kanannya mencengkeram karung goni yang terayun-ayun di sampingnya. Setelah sekitar 20 menit yang terasa seperti 1 jam, ojek mulai melambat dan masuk ke sebuah kawasan yang tampak berbeda. Jalanannya lebih lebar dan bersih, trotoarnya dilapisi granit mengkilap. Gedung-gedung di sini lebih tinggi, lebih megah, dengan fasad kaca dan logam yang memantulkan langit biru. Orang-orang yang berjalan di trotoar mengenakan pakaian rapi, para pria dengan kemeja dan celana bahan, para wanita dengan gaun kerja atau setelan formal. Semuanya berjalan cepat, dengan tatapan lurus ke depan, seolah memiliki tujuan penting yang tidak bisa ditunda. "Sudah sampai, Bu."
Itu Bank Mulia Sentosa, kata tukang ojek sambil menunjuk ke sebuah bangunan yang membuat Nunung terkesima. Bank itu berdiri anggun di antara gedung-gedung tinggi lainnya, tetapi memiliki kemegahan yang berbeda. Bangunannya berlapis kaca dari lantai dasar hingga puncak, dengan kerangka logam berwarna perak yang berkilauan. Pintu utamanya berupa putar kaca tebal, diapit oleh 2 pilar marmer yang mengilap. Di depan, di atas kanopi yang membentang, tertulis dengan huruf-huruf krom besar, Bank Mulia Sentosa. Sebuah bendera perusahaan berkibar lembut di tiupan angin kota. Di depan pintu, berdiri 2 satpam berseragam coklat tua dengan topi baret, tangan di belakang punggung, wajahnya tegas dan waspada. Nunung turun dari ojek dengan gemetar. Ia membayar tukang ojek, yang segera melesat pergi tanpa menengok lagi. Sekarang, ia berdiri sendirian di trotoar yang luas, memandang gedung itu bagai seorang anak kecil memandang istana dalam dongeng. Perasaan kecil, tidak pantas, dan takut menyergapnya dengan intensitas yang membuatnya ingin berbalik, mencari bus pulang, kembali ke keamanan kampung halamannya. Tapi bayangan ayahnya, surat wasiatnya, dan buku-buku tabungan di dalam karung memberinya kekuatan untuk mengambil satu langkah ke depan, lalu langkah lainnya. Dengan karung goni yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya, Nunung menyeberangi pelataran marmer yang dingin. Suara sepatunya yang bersol karet nyaris tak bersuara, berbeda dengan suara sepatu hak orang-orang lain yang berdecak tegas. Saat mendekati pintu putar, ia ragu. Bagaimana cara masuk? Ia memperhatikan seorang pria muda berdasi yang dengan percaya diri mendorong salah satu panel kaca dan masuk dengan lancar. Nunung mencoba menirunya, tetapi karungnya tersangkut di pinggir pintu. Ia sedikit panik, menarik karung itu, akhirnya berhasil masuk dengan sedikit tersendat. Begitu melangkah ke dalam, dunia berubah sepenuhnya. Udara dingin menyergapnya, begitu berbeda dengan hawa panas di luar. Aroma yang ia cium adalah campuran parfum lembut, pembersih kaca, dan sesuatu yang ia kenali sebagai aroma uang baru, bau kertas dan tinta yang khas. Suara di dalam jauh lebih redup, hanya desis AC, ketikan keyboard, dan bisikan-bisikan pelan. Lantainya terbuat dari marmer mengilap dengan pola abu-abu dan putih yang rumit, memantulkan cahaya lampu neon tersembunyi di langit-langit. Di tengah ruangan luas itu, terdapat meja-meja teller dengan partisi kaca, di belakangnya para pegawai bank berseragam biru navy sedang melayani nasabah dengan senyum profesional. Nunung berdiri terpaku, matanya berputar-putar menangkap kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Ada tanaman hias besar dalam pot keramik, sofa kulit hitam di area tunggu, layar televisi tipis yang menampilkan nilai tukar mata uang, dan sebuah akuarium besar berisi ikan-ikan koi berwarna-warni di satu sudut. Semuanya berteriak kemewahan dan keteraturan, sebuah kontras yang mencolok dengan kesederhanaan hidupnya di kampung. Ia mulai bergerak, sepatu karetnya meninggalkan jejak samar di marmer mengilap. Matanya mencari tempat ia harus pergi, siapa yang harus ia tanyai. Di seberang ruangan, ia melihat sebuah meja dengan tulisan, Customer Service. Di belakang meja itu, duduk seorang wanita muda dengan wajah cantik, rambut diikat rapat, mengenakan seragam biru navy yang tanpa kusut sedikitpun. Nametak di dadanya bertuliskan, Sari. Wanita itu sedang mengetik sesuatu di komputer, sesekali tersenyum pada nasabah yang mendekati mejanya. Nunung menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah meja customer service itu. Setiap langkah terasa berat. Ia sadar semua mata sepertinya tertuju padanya. Para satpam di dekat pintu, seorang teller yang sedang istirahat, beberapa nasabah yang duduk di sofa. Tatapan mereka penuh pertanyaan, sedikit keheranan, dan sesuatu yang lebih dalam yang membuat perut Nunung mulas, penilaian. Penilaian terhadap karung gondonya yang lusuh, terhadap kemeja kremnya yang sudah pudar dan agak longgar di badan, terhadap sarung batiknya yang meski bersih tapi jelas adalah pakaian rumah, terhadap rambut putihnya yang diikat sederhana, terhadap kulitnya yang keriput dan gelap oleh matahari. Sampai di depan meja Sari, Nunung berdiri dengan tangan erat memegang karung. Sari baru saja selesai melayani seorang nasabah yang rapi, dan kini menoleh ke arah Nunung. Senyum profesional di wajahnya tidak hilang, tetapi mata yang sekejap menatap Nunung dari atas ke bawah membuat sesuatu di balik senyum itu berubah. Matanya menangkap karung goni, pakaian sederhana, dan ekspresi kebingungan di wajah tua itu. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Sari, suaranya tetap ramah tapi ada nada datar di dalamnya. Nunung, dengan suara sedikit serak karena gugup, berkata, "Mau tanya, Bu. Saya mau urus tabungan punya almarhum ayah saya." Tangannya meraba-raba di dalam karung, berusaha mengeluarkan buku tabungan. Sebelum ia berhasil menemukannya, Sari sudah berbicara lagi, dengan pandangan yang sekarang mengarah ke komputer. "Untuk buka blokir rekening atau ambil waris, harus ambil antrian dulu, Bu."
Ia menunjuk ke sebuah mesin kecil di dekat pintu masuk dengan stiker bertuliskan, "Ambil nomor antrian. Silakan ambil nomor di sana, lalu tunggu dipanggil." Untuk urusan seperti itu, antriannya di counter 3 atau 4. Nunung mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham. Ia berbalik menuju mesin antrian itu. Mesin itu memiliki beberapa pilihan tombol dengan tulisan kecil, setoran tarik tunai, transfer clearing, layanan khusus, dan customer service. Nunung bingung. Ia menekan tombol customer service. Sebuah kertas kecil keluar dengan nomor B127. Di layar digital di atas meja teller, terpampang nomor yang sedang dilayani, B089. Perbedaan hampir 40 nomor. Nunung menelan ludah. Ia memandang sekeliling, mencari tempat untuk menunggu. Di area tengah, ada beberapa sofa kulit hitam yang tampak empuk, tetapi semuanya terisi oleh nasabah-nasabah lain yang berpakaian rapi. Di dekat dinding, ada beberapa kursi tunggu plastik yang lebih sederhana, dan sebagian juga terisi. Satu-satunya tempat yang kosong adalah lantai marmer di dekat pot tanaman besar. Dengan hati berat, Nunung berjalan ke sana dan perlahan duduk di lantai, meletakkan karung goni di pangkuannya. Dinginnya marmer merambat melalui sarungnya. Tidak sampai 2 menit ia duduk, seorang satpam mendekat. Wajahnya tidak kasar, tapi ekspresinya tegas. "Maaf, Bu, tidak boleh duduk di lantai. Bisa tunggu di kursi yang tersedia." Nunung memandang sekeliling. Tapi kursinya penuh, Pak. Satpam itu juga melihat. Memang, semua kursi terisi. Ia sedikit ragu, lalu berkata, "Ya, silakan berdiri dulu, Bu. Nanti ada yang kosong." Lalu ia berbalik dan kembali ke posnya dekat pintu. Nunung perlahan berdiri lagi. Kakinya yang sudah pegang karena perjalanan mulai terasa sakit. Ia memeluk karungnya, berdiri di dekat pot tanaman, berusaha tidak menghalangi jalan orang-orang yang lalu lalang. Dari posisinya, ia bisa melihat Sari, si customer service. Sesekali, Sari melirik ke arahnya, lalu cepat-cepat memalingkan muka, kembali fokus pada layar komputernya. Sekali, seorang nasabah lain mendatangi Sari, seorang ibu muda dengan tas tangan merek terkenal dan pakaian yang modis. Sari menyambutnya dengan senyum lebar, berdiri setengah untuk menyapa, dan melayaninya dengan ramah sekali, berbeda dengan sambutan singkat pada Nunung tadi. Waktu berlahan-lahan. Nunung sesekali berganti posisi untuk mengurangi pegal di kakinya. Nomor di layar tampak sangat lambat bergerak. B090, B091. Beberapa nasabah datang dan pergi. Seorang pria tua dengan tongkat, berpakaian sederhana tapi rapi, duduk di salah satu kursi plastik. Ketika nomornya dipanggil, ia berjalan dengan susah payah ke counter. Ketika selesai, ia kembali ke kursinya, dan kursi itu langsung diisi oleh seorang wanita paruh baya yang baru datang. Kesempatan Nunung untuk mendapatkan kursi selalu luput. Sementara itu, di ruang yang terpisah oleh sekat kaca di sisi kiri lobi, terdapat area yang bertuliskan Priority Banking. Ruangan itu lebih kecil, lebih eksklusif. Sofanya lebih mewah, ada meja dengan majalah-majalah bisnis, dan seorang customer service khusus yang selalu siap melayani. Dari posisinya, Nunung bisa melihat seorang pria tengah baya duduk di sana, sedang membaca dokumen. Pria itu mengenakan kemeja lengan pendek bermerek yang sederhana namun elegan, celana chino, dan sepatu loafers kulit. Wajahnya tenang, berwibawa, dan ia sesekali berbicara dengan manajer bank yang datang menghampirinya dengan sikap sangat hormat. Pria itu, yang tak lain adalah Ardian Prakasa, sesekali melirik ke arah lobi utama. Matanya pernah sekali tertuju pada sosok Nunung yang berdiri sendirian dengan karung goni, tetapi lalu kembali fokus pada dokumennya. Setelah hampir 1 jam berdiri, kaki Nunung benar-benar sakit. Ia mencoba bersandar di dinding dekat pot tanaman. Di dalam karung, perutnya keroncongan. Ia teringat bekal nasi dan telur yang dibawanya, tapi malu untuk memakannya di tempat seperti ini. Ia juga haus, tapi tidak melihat ada air minum atau tahu harus minta kemana. Rasa frustrasi mulai muncul, dicampur dengan rasa makin tidak percaya diri. Mungkin ini salah. Mungkin ia harus pulang saja. Tapi sentuhan buku tabungan di dalam karung mengingatkannya pada tujuan. Saat nomor antrian menunjukkan B110, tiba-tiba ada keributan kecil di dekat meja customer service. Seorang nasabah dengan suara keras mengeluh tentang sesuatu. 2 staf, termasuk Sari, berusaha menenangkannya. Dalam kesibukan itu, seorang wanita yang duduk di kursi plastik dekat Nunung berdiri dan pergi setelah urusannya selesai. Kursinya kosong.
Dengan hati berdebar, Nunung bergerak cepat, secepat yang bisa dilakukan kaki 60 tahun yang pegal, untuk menduduki kursi itu. Rasanya seperti menemukan oasis di padang pasir. Ia duduk dengan lega, meletakkan karung di lantai sebelahnya, dan menghela napas panjang. Namun, kenyamanan itu hanya bertahan kurang dari 5 menit. Seorang pegawai bank muda, mungkin teller baru, mendekati Nunung. "Maaf, Bu, kursi ini khusus untuk nasabah yang sedang menunggu antrian teller. Untuk antrian customer service, tunggunya di area standing saja. Itu peraturan." Nunung memandangnya dengan bingung. "Tapi saya sedang menunggu antrian, Bu. Nomor saya B127. Pegawai muda itu tampak tidak nyaman, tetapi ia menunjuk ke sebuah papan kecil di dinding yang tidak pernah diperhatikan Nunung. Memang ada tulisan kecil, "Kursi tunggu khusus untuk nasabah transaksi teller. Untuk layanan lainnya harap menunggu di area yang disediakan." Area yang mana? Nunung melihat sekeliling. Tidak ada area khusus selain ruang berdiri di dekat mesin antrian. "Iya, Bu, tapi..." Pegawai itu ragu, melihat wajah lelah Nunung. Tapi kemudian ia melihat Sari, si customer service, yang memberi isyarat kecil dengan mata. "Silakan berdiri dulu, Bu. Nanti akan dipanggil." Dengan hati yang semakin berat, Nunung bangkit lagi. Kaki kanannya kram sebentar. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi. Perlahan, ia kembali ke posisi semula, berdiri di dekat pot tanaman, memeluk karung goni yang berisi warisan ayahnya, warisan yang kini terasa seperti beban yang tak kunjung bisa ia serahkan. Ardian Prakasa, dari balik sekat kaca ruang prioritas, kembali menoleh. Kali ini, matanya tertahan lebih lama pada sosok tua yang berdiri tegak meski jelas kelelahan itu. Ada sesuatu di wajah Nunung, ketabahan bercampur dengan kepasrahan, yang mengingatkannya pada sesuatu, pada seseorang. Sebuah memori lama, samar-samar, tentang seorang lelaki tua di perkebunan yang tetap berdiri tegak meski hujan mengguyur. Tapi sebelum memori itu jelas, manajer bank menghampirinya lagi dengan laporan portofolio, dan perhatian Ardian teralihkan. Dan Nunung terus berdiri. Nomor di layar, B115. Masih 12 nomor lagi. Jam di dinding menunjukkan ia sudah berada di bank ini selama hampir 2 jam. 2 jam berdiri, 2 jam menerima tatapan, 2 jam merasa seperti benda asing yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Tapi di balik semua itu, tekadnya belum padam. Untuk ayahnya. Semua ini untuk ayahnya. Ia akan bertahan. Jam dinding bergaya modern di lobi Ban Mulia Sentosa menunjukkan pukul 11.47. Sudah hampir 3 jam Nunung berada di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, tetapi suhu tubuhnya justru naik karena kelelahan dan tekanan. Kaki-kakinya, yang terbiasa berjalan di tanah lembab dan permukaan tidak rata di kebun, justru terasa seperti terbakar dan kaku setelah berdiri di atas marmer yang rata dan keras selama berjam-jam. Setiap kali ia berganti posisi, sendi di lutut dan pinggulnya berderak pelan, suara yang hanya ia sendiri yang dengar di tengah desis AC yang konstan. Nomor antrian di layar digital baru menunjukkan B123. 4 nomor lagi sebelum B127 miliknya. 4 nomor yang terasa seperti 4 gunung yang harus didaki. Nunung mencoba mengalihkan perhatian dengan mengamati sekeliling. Sebuah keluarga muda, ayah, ibu, dan 2 anak kecil, baru saja masuk. Si ibu dengan sigap mengambil nomor antrian sementara si ayah mengarahkan anak-anaknya ke sofa kulit. Salah satu anak, seorang balita laki-laki, menatap Nunung dengan mata polos. Matanya tertuju pada karung goni di pangkuan Nunung. Nunung tersenyum kecil. Namun sang ibu segera menarik anak itu dan membisikkan sesuatu, lalu melirik ke arah Nunung dengan ekspresi campuran jijik dan waspada. Nunung menunduk, pipinya terasa panas. Di meja customer service, Sari sedang melayani seorang pria paruh baya dengan jas rapih. Suara tawanya yang dibuat-buat, terlalu riang untuk suasana bank, terdengar sampai ke tempat Nunung berdiri. "Oh, tentu saja, Pak Hartono. Langsung kami proses. Tidak perlu antri panjang." Sari bahkan berdiri untuk menyalami pria itu sebelum ia pergi. Kontras itu terasa seperti sabetan kecil di hati Nunung. Ia mengeluarkan buku tabungan tertua dari karung, membukanya perlahan. Halaman pertama bertanggal 35 tahun lalu. Setoran pertama, Rp25.000. Uang yang bagi ayahnya pasti sangat besar waktu itu. Ia membayangkan ayahnya, dengan pakaian kerja yang sederhana, masuk ke cabang bank yang lebih kecil di kota kabupaten, dengan penuh pengharapan menyetorkan uang hasil jerih payahnya. Apakah ayahnya juga diperlakukan seperti ini? Atau zaman dulu berbeda?
Lapar mulai menggerogoti. Perutnya keroncongan lagi, kali ini lebih keras. Nunung melihat sekeliling dengan malu-malu. Di sudut jauh, dekat akuarium koi, ada sebuah dispenser air mineral dengan gelas plastik. Tapi untuk mencapainya, ia harus berjalan melintasi lobi yang luas, menarik perhatian semua orang. Rasa haus dan lapar akhirnya mengalahkan rasa malu. Dengan karung di pundak, ia berjalan pelan menuju dispenser itu. Langkahnya agak tertatih karena kaki yang kaku. Beberapa nasabah meliriknya, beberapa lagi sengaja memalingkan muka. Saat ia sampai dan sedang mengisi gelas plastik dengan air, seorang pegawai bank wanita yang lewat berhenti. "Maaf, Bu, air mineral ini khusus untuk nasabah prioritas. Untuk nasabah umum, ada air di dekat toilet di belakang." Suaranya datar, tanpa permisi. Nunung terkejut, gelas di tangannya berhenti di tengah-tengah. Ia memandangi air jernih yang setengah memenuhi gelas, lalu memandangi pegawai itu. "Tapi saya haus, Bu," katanya. Suaranya lebih kecil dari yang ia rencanakan. "Toilet di belakang, Bu." "Silakan," kata pegawai itu sambil menunjuk ke sebuah koridor sempit di sisi kiri bank. Nunung mengangguk pelan, menaruh gelas setengah penuh itu kembali di nampan, lalu berjalan ke arah yang ditunjuk. Di koridor yang lebih redup itu, memang ada sebuah keran air dengan sebuah gelas plastik bekas yang sudah penyok. Nunung minum 2 gelas penuh. Airnya terasa biasa saja, tapi tindakan meminumnya di tempat yang tersembunyi ini membuatnya merasa seperti melakukan sesuatu yang terlarang. Saat kembali ke lobi, ia memutuskan untuk tidak kembali berdiri di tempat semula. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi. Ia melihat area dekat pot tanaman besar tadi, di mana ada sedikit ruang di lantai yang tersembunyi sebagian oleh daun-daun hijau. Dengan hati-hati, ia duduk bersila di lantai, menyandarkan punggung ke dinding dingin, karung goni di pangku. Napasnya sedikit lega. Dari posisi duduk ini, ia bisa melihat bagian bawah dari semua aktivitas bank, sepatu-sepatu mengilat yang berlalu lalang, roda-roda kursi putar, dan kaki-kaki meja marmer. Dunia dari perspektif yang berbeda, lebih rendah, lebih dekat dengan tanah. Tidak sampai 3 menit, langkah sepatu hitam bersol tebal berhenti di depannya. Nunung menengadah. Satpam yang tadi, yang sama, berdiri di sana dengan ekspresi campuran kesal dan wajah menjalankan tugas. "Ibu, saya sudah bilang, tidak boleh duduk di lantai. Ini bukan tempat duduk. Kalau lelah, bisa tunggu di luar." Nunung memandanginya, mata lelahnya berkaca-kaca. "Tapi nomor saya hampir dipanggil, Pak. Kaki saya sakit. Saya sudah tua." Satpam itu tampak dilema. Ia melihat ke arah meja customer service, di mana Sari sedang melihat ke arah mereka dengan alis sedikit terangkat. Satpam itu menarik napas. "Ya sudah, tapi jangan duduk di lantai. Silakan berdiri, Bu. Ini peraturan bank. Kalau semua orang duduk di lantai, berantakan." Perlahan, dengan bantuan dinding, Nunung berdiri lagi. Rasa malu yang lebih dalam kini menyergap. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang dihukum. Beberapa nasabah yang melihat adegan itu berbisik-bisik. Seorang wanita dengan tas branded menggumamkan sesuatu pada temannya. "Mungkin pengemis, mau minta-minta di bank." Gumaman itu tidak ditujukan padanya, tapi cukup keras untuk didengar Nunung. Hatinya seperti dicubit. Ia bukan pengemis. Ia ada keperluan resmi. Ia punya buku tabungan. Tapi suara itu tidak keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk lebih dalam, memeluk karungnya erat-erat, seperti sebuah perisai. Di ruang prioritas, Ardian Prakasa sedang membubuhkan tanda tangannya pada beberapa dokumen. Transaksi rutinnya hampir selesai. Ia melihat jam tangan sederhana yang dikenakannya. Sudah waktunya untuk meeting lain. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya ke dalam tas kulit. Saat berdiri, matanya kembali tertarik ke arah lobi utama. Sosok wanita tua itu masih berdiri, tapi sekarang di posisi yang berbeda, dengan bahu yang sedikit lebih membungkuk. Ada sesuatu tentang keteguhan tubuh itu, tentang cara dia memeluk karungnya seolah itu adalah harta terbesarnya, yang membuat Ardian berhenti sejenak. Kenangan yang tadi samar-samar mulai muncul lebih jelas. Ia ingat sebuah sore di masa kecilnya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Ia sedang berjalan-jalan di perkebunan teh milik keluarganya dengan pengasuhnya. Mereka melewati barisan pemetik teh yang sedang beristirahat. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua yang sedang duduk di sebuah batu, memandangi sebuah foto kecil di tangannya. Ardian kecil, yang penasaran, mendekat. Foto itu adalah seorang anak perempuan dengan 2 kuncir, tersenyum lebar. "Itu siapa?"
tanyanya polos. Lelaki tua itu menatapnya, lalu tersenyum. Ini anak saya, tuan muda. Namanya Nunung. Lelaki itu adalah Kardi, salah satu pekerja paling tua dan paling dihormati di perkebunan. Ayah Ardian sering bercerita tentang integritas Kardi, tentang bagaimana ia pernah menyelamatkan Ardian kecil dari sungai yang banjir. Dan Ardian ingat, ayahnya memberikan bonus besar pada Kardi setelah kejadian itu, bonus yang katanya cukup untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Ardian mengernyit. Nun, apakah mungkin? Tapi Kardi sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia ingat ayahnya memberitahukan hal itu. Dan wanita tua ini, usianya mungkin cocok. Ia memerhatikan lagi. Ada keteguhan di wajahnya yang mirip dengan keteguhan di wajah Kardi dulu. Tapi apakah mungkin anak Kardi datang ke bank ini, dalam keadaan seperti ini? Ardian ragu. Mungkin hanya kebetulan. Dunia ini luas. Namun, nalurinya sebagai pebisnis yang terbiasa membaca situasi dan orang mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Nunung melihat nomor di layar, B125. Hammer. Jantungnya berdebar lebih kencang, campuran harap dan kelegaan. Ia mengeluarkan semua buku tabungan dari karung, memeriksa surat wasiat ayahnya sekali lagi, memastikan semuanya ada. Tangannya gemetar sedikit. Di sudut karung, ia meraba buah mangga yang dibawanya. Mungkin bisa ia berikan pada customer service sebagai tanda terima kasih setelah urusannya selesai. Buah dari pohon di rumahnya, meski sederhana, rasanya manis. Tiba-tiba, ada suara berisik di dekat pintu masuk. Sekelompok orang, mungkin 4 atau 5, masuk dengan percaya diri. Mereka tampak seperti pejabat atau pengusaha, semuanya berdasi, berbicara dengan suara keras dan tertawa. Mereka langsung menuju ke meja customer service tanpa mengambil nomor antrian. Sari, yang tadi tampak sedikit bosan, segera berubah menjadi sangat ramah, berdiri, menyapa mereka dengan hormat berlebihan. Selamat siang, Pak Direktur. Langsung saja ke ruang meeting, ya? Manajernya sudah menunggu. Kelompok itu lalu berjalan menuju sebuah ruang di belakang, meninggalkan aroma parfum mahal dan kesan penting. Nunung memandang mereka pergi, lalu melihat nomor di layar. Masih B125. Tapi kemudian terjadi sesuatu. Seorang teller di counter 3 tampak berbicara di telepon internal, lalu melihat ke arah Sari dan memberi isyarat. Sari mengangguk, lalu menekan sesuatu di komputernya. Nomor di layar tiba-tiba melompat dari B125 menjadi B128. B126 dan B127 dilewati. Nunung tertegun. Ia melangkah mendekati meja customer service, suaranya gemetar. Maaf, Bu. Nomor saya B127. Kenapa tidak dipanggil? Sari, tanpa melihat langsung padanya, menjawab sambil tetap mengetik. Itu antrian untuk layanan khusus, Bu. Sekarang sedang ada penyesuaian sistem. Silakan tunggu sebentar. Tapi saya sudah tunggu hampir 3 jam, Bu. Suara Nunung sedikit lebih keras, mengandung jeritan kecil yang dipendam. Sari akhirnya menoleh. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak sabar yang hampir tidak tersamarkan. Iya, Bu. Semua orang juga menunggu. Silakan tunggu dipanggil. Lalu ia berpaling lagi, mengambil telepon yang berdering. Nunung mundur selangkah, seperti ditampar. Perasaan tidak berdaya dan marah bergolak dalam dirinya, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di kampungnya, jika ada persoalan, orang akan berbicara dari hati ke hati. Di sini, aturan, sistem, dan wajah-wajah dingin yang seolah tak peduli. Ia kembali ke posisi berdiri di dekat pot tanaman, tapi kali ini air matanya sudah tak tertahan. 1 tetes, lalu 2, mengalir di pipinya yang keriput. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan ujung sarung, berharap tidak ada yang melihat. Tapi Ardian melihat. Dari ruang prioritas yang kini sudah ia tinggalkan, ia sengaja menunda keberangkatan. Ia menyaksikan seluruh adegan kecil itu, lompatan nomor antrian, pendekatan Nunung, respons dingin Sari, dan air mata yang coba disembunyikan. Sesuatu dalam hatinya tersentak. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan melihat orang lain menderita. Ini adalah pengingat akan nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Ayah Ardian selalu berkata, kekayaan kita bukan untuk ditimbun, tapi untuk menjadi alat menegakkan keadilan, terutama untuk mereka yang tidak memiliki suara. Ardian mengambil keputusan. Ia tidak akan pergi dulu. Ia mendekati manajer hubungan nasabah, seorang pria gemuk bernama Pak Joko yang selalu berada di dekat ruang prioritas untuk memastikan nasabah VIP seperti Ardian terlayani dengan baik. Pak Joko, kata Ardian suara tenang tapi punya bobot.
Ya, Pak Ardian, ada yang bisa saya bantu. Pak Joko segera mendekat dengan senyum lebar. Saya perhatikan ada seorang ibu tua di lobi yang sudah menunggu sangat lama. Beliau tampak sangat lelah. Apa tidak bisa dipercepat pelayanannya? Pak Joko melirik ke arah Nunung, dan ekspresinya berubah sedikit. Oh, itu mungkin nasabah baru atau mau buka rekening, Pak. Biasanya prosesnya agak lama. Tapi akan saya perhatikan. Ardian menatapnya tajam. Beliau membawa buku tabungan lama, sepertinya bukan mau buka rekening baru. Mungkin ada urusan warisan. Sebaiknya diurus dengan baik. Tentu, Pak Ardian. Saya akan perintahkan staf saya. Tapi nada Pak Joko terkesan sekadar basa-basi. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Ardian menghela napas. Ia tahu jenis birokrasi dan sikap ini. Ia sendiri pernah merasakannya di awal karirnya, ketika masih miskin dan tidak dianggap. Kini, ketika ia sudah sukses, semua pintu terbuka. Ketidakadilan itu terasa lebih pahit ketika disaksikan langsung. Sementara itu, Sari akhirnya merasa sedikit terganggu oleh pandangan Ardian yang terus mengawasi. Ia memutuskan untuk memanggil Nunung, mungkin untuk menutupi ketidaknyamanan. Nomor B127. Nunung terkejut, lalu berjalan cepat dengan kaki yang kaku mendekati meja Sari. Saya, Bu. Sari tidak menawarkan kursi di depan mejanya yang kosong. Apa keperluannya? Nunung mengeluarkan buku tabungan dan surat wasiat, meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Saya mau urus tabungan almarhum ayah saya. Namanya Kardi. Ini buku tabungannya. Sari mengambil buku tabungan paling atas. Matanya membesar sedikit melihat tanggal setoran pertama yang sangat lama. Ia membuka sistem komputer, mengetik nama, Kardi. Ketika data muncul di layar, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya yang tadinya datar menjadi terkejut, lalu berubah pucat. Di layar, status rekening memang dormant, karena tidak ada aktivitas bertahun-tahun, tetapi saldo yang tertera jumlahnya sangat besar. Lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak hanya satu rekening, ada 5, semuanya dengan saldo signifikan yang terkumpul dari setoran rutin dan bunga selama puluhan tahun. Sari menelan ludah. Ia melihat Nunung, lalu melihat buku tabungan tua, lalu kembali ke layar. Pikirannya berputar cepat. Wanita tua sederhana dengan karung goni ini ternyata adalah ahli waris dari nasabah dengan simpanan yang cukup besar. Dan tadi, ia telah memperlakukannya dengan hampir menghina. Ia merasa panik, tapi kemudian naluri birokrasi dan keinginan untuk menutupi kesalahan mengambil alih. Ini perlu verifikasi dulu, Bu, kata Sari, suaranya agak goyah. Buku tabungan lama sekali. Harus cek ke pusat, konfirmasi surat wasiat, dan karena ini warisan, perlu surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan pengadilan. Nunung mengernyit, tidak paham dengan istilah-istilah itu. Tapi di surat ayah saya bilang datang ke bank ini saja. Katanya manajer bank tahu. Manajer yang dulu mungkin sudah pindah atau pensiun, Bu, sahut Sari cepat. Sekarang prosedurnya lebih ketat. Silakan Ibu lengkapi dulu surat-suratnya, baru datang kembali. Itu adalah cara termudah untuk menunda, untuk mengalihkan kesalahan, dan mungkin untuk menghindari konfrontasi dengan wanita tua ini yang mungkin akan mengeluh atas perlakuan tadi. Nunung merasa dunia seperti runtuh. 3 jam menunggu, berdiri, dipermalukan, hanya untuk diberitahu bahwa ia harus pergi lagi, mengurus surat-surat yang ia tidak paham caranya. Air mata yang tadi ditahan kembali membanjir, kali ini tidak bisa disembunyikan. Tapi saya dari kampung jauh, Bu. Susah saya urus surat-surat itu. Tidak ada yang membantu. Tolong, Bu. Suara Nunung yang pecah dan air matanya yang mengalir deras akhirnya menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa nasabah berhenti melihat. Ardian, yang dari kejauhan telah mengamati interaksi ini dengan semakin tegang, tidak bisa lagi diam. Langkahnya tegap menuju meja customer service, mengesampingkan semua protokol. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan amarah yang dingin. Sari, yang melihat Ardian mendekat, menjadi sangat panik. Pak Ardian, saya sedang melayani nasabah ini. Ardian mengabaikannya. Ia menatap Nunung, lalu dengan suara lembut yang kontras dengan ketegangan di sekitarnya, ia bertanya, Ibu, siapa nama almarhum ayah Ibu? Nunung, terisak, menjawab, Kardi, Pak, Kardi. Ardian mengangguk pelan, seperti sebuah teka-teki yang akhirnya terpecahkan. Lalu ia memandang Sari, dan suaranya,
meski tidak keras, memotong seperti pisau. Saya kenal baik almarhum Pak Kardi. Dia adalah orang yang sangat dihormati ayah saya. Dan sekarang, tolong jelaskan pada saya, mengapa ahli warisnya, setelah menunggu 3 jam, hanya diberi penjelasan bahwa ia harus pulang dengan tangan kosong. Suasana di lobi Ban Mulia Sentosa berubah menjadi sangat sunyi. Desis AC terdengar seperti angin kencang. Semua mata tertuju pada Ardian, pada Sari yang pucat pasi, dan pada Nunung yang masih memegang erat buku tabungan ayahnya, sementara air matanya membasahi kertas-kertas tua itu. 3 jam penderitaan, ribuan tatapan merendahkan, dan sebuah karung goni yang menyimpan warisan cinta seorang ayah, akhirnya mencapai titik baliknya di depan meja customer service yang dingin. Ketika Ardian Prakasa menyebut nama Kardi dengan penuh pengertian, seolah-olah waktu di lobi Ban Mulia Sentosa itu berhenti sejenak. Sari membeku di belakang mejanya, tangan masih memegang buku tabungan lama yang tiba-tiba terasa panas bagai bara. Wajahnya yang semula pucat karena kaget melihat saldo besar, kini berubah menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu siapa Ardian Prakasa, salah satu nasabah prioritas dengan aset miliaran, seorang pengusaha disegani yang sering menjadi bahan obrolan di antara staf bank karena kerendahan hatinya yang kontras dengan kekayaannya. Dan sekarang, pria itu berdiri di depannya, mempertanyakan perlakuan bank terhadap seorang wanita tua yang 5 menit lalu hampir ia usir dengan alasan prosedur. Di sudut ruang prioritas, Pak Joko, sang manajer, mendadak berkeringat dingin. Ia buru-buru mendekat, senyum palsu terukir di wajahnya. Ada masalah apa, Pak Ardian? Tanyanya, berusaha menengahi. Ardian tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Nunung yang masih terisak-isak, lalu beralih ke buku tabungan di tangan Sari. Boleh saya lihat? Tanyanya dengan sopan, namun ada nada perintah yang tak terbantahkan. Sari, dengan tangan gemetar, menyerahkan buku tabungan itu. Ardian membuka halaman pertama. Tanggal setoran pertama, 15 Maret 1988. Jumlah, Rp25.000. Sebuah getaran halus menyusuri tulang belakangnya. Ia ingat tahun itu. Ia masih duduk di bangku SMA. Ayahnya, almarhum Prakasa Senior, pernah bercerita tentang seorang pekerja bernama Kardi yang menyelamatkannya dari kecelakaan di sungai yang meluap. Bonus yang diberikan ayahnya pada Kardi waktu itu, ia ingat jumlahnya karena ayahnya menyebutnya sebagai investasi pada kejujuran, adalah 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar di tahun 80-an. Dan inilah buktinya, tabungan yang dimulai dengan setoran kecil, lalu disusul dengan setoran lebih besar, dan terus bertambah selama puluhan tahun. Pak Joko, kata Ardian, suaranya rendah namun jelas terdengar di lobi yang kini hening. Ibu ini adalah Nunung, putri dari almarhum Kardi, pekerja setia di perkebunan keluarga kami selama 40 tahun. Menurut surat wasiat yang saya lihat di tangannya, ia menunjuk surat yang masih dipegang erat Nunung. Beliau diminta datang ke bank ini untuk mengurus tabungan ayahnya. Bukan untuk diminta mengurus surat-surat dari kelurahan atau pengadilan, karena menurut penjelasan ayah saya dulu, sudah ada pengaturan dengan manajemen bank saat itu. Pak Joko terseduh. Tentu, Pak Ardian. Mungkin ada kesalahpahaman. Sari, ia menoleh pada customer service yang hampir menangis. Cepat proses permohonan buka blokir rekening dormant untuk Ibu Nunung. Sari mengangguk cepat, tangannya gemetar mengambil dokumen-dokumen. Tapi Ardian mengangkat tangan. Tunggu. Ia memandang Nunung, yang kini melihatnya dengan mata penuh keheranan dan harap. Ibu Nunung, apakah ibu masih ingat saya? Ardian, anak dari Tuan Prakasa pemilik perkebunan teh. Nunung mengernyit, matanya menyipit sejenak, lalu tiba-tiba cerah. Oh. Tuan muda, yang dulu suka main ke kebun, naik kuda. Suaranya pelan, seolah tak percaya. Ardian tersenyum, sebuah senyum tulus yang mengubah seluruh aura dirinya. Ya, ibu, saya itu. Lalu ia menoleh pada Pak Joko dan Sari. Saya ingin Ibu Nunung dilayani dengan baik. Tapi sebelumnya, saya ingin duduk bersama Ibu Nunung di ruang prioritas. Bawa air minum dan camilan. Dan tolong, panggilkan manajer yang bertanggung jawab atas rekening warisan atau rekening dorman. Tanpa menunggu jawaban, Ardian dengan lembut menyentuh lengan Nunung. Ibu Nunung, mari kita duduk yang nyaman. Ibu pasti lelah. Nunung, masih terbawa emosi, mengangguk pelan. Ia mengumpulkan buku tabungan dan surat wasiatnya, lalu mengambil karung gondonya. Ardian tanpa ragu mengambil karung itu dari tangannya. Biar saya bawa, Ibu. Sebuah tindakan kecil yang membuat beberapa nasabah yang menyaksikan terkesima.
Orang sekaya Ardian Prakasa membawa karung goni lusuh seorang wanita tua. Mereka berjalan menuju ruang prioritas. Perbedaan kontras itu begitu jelas. Ardian dengan pakaian sederhana namun elegan, membawa karung goni, Nunung dengan baju lusuh, diantar bagai tamu kehormatan. Sari dan Pak Joko saling pandang dengan panik sebelum buru-buru mengikuti mereka. Di dalam ruang prioritas yang sepi dan mewah, Ardian mempersilakan Nunung duduk di sofa kulit yang empuk. Nunung hampir terperangah ketika tubuhnya tenggelam di dalamnya. Sofa ini lebih empuk daripada kasur di rumahnya. Ardian duduk di sampingnya, meletakkan karung goni di lantai karpet tebal. Seorang staf lain segera muncul membawa nampan dengan air mineral dalam gelas kristal dan piring kecil berisi kue-kue. Nunung melihat kue-kue itu, warnanya cantik, hiasannya rumit. Ia tak pernah melihat makanan seperti itu kecuali di televisi. Minum dulu, Ibu. Dan makan sedikit. Ibu pasti lapar, kata Ardian dengan suara lembut, seperti seorang anak pada ibunya sendiri. Nunung, dengan hati-hati, mengambil gelas kristal. Tangannya gemetar, khawatir menjatuhkannya. Ia meneguk air, lalu melihat kue-kue. Ardian mengambil sepotong kue sus kecil, meletakkannya di piring kecil, dan menyerahkannya pada Nunung. Ini enak, coba Ibu. Dengan malu-malu, Nunung mengambilnya, menggigit sedikit. Rasanya manis, lembut, meleleh di mulut. Matanya membesar. Enak sekali, gumamnya. Sementara itu, di luar ruang prioritas, kegelisahan menyebar. Pak Joko sedang berusaha menghubungi atasan di kantor pusat mengenai rekening dormant bernama Kardi. Sari, di depan komputer, dengan panik memasukkan data-data dari buku tabungan. Ketika semua data terkumpul, dan sistem menghitung saldo akhir dari kelima rekening termasuk bunga yang bertambah selama bertahun-tahun, Sari hampir pingsan. Jumlahnya lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Lebih dari cukup untuk membuat seorang wanita sederhana seperti Nunung hidup berkecukupan seumur hidup. Dan ia tadi hampir mengusir wanita itu. Di dalam ruang prioritas, Ardian mulai berbicara dengan Nunung. Ibu Nunung, ayah ibu adalah orang yang sangat jujur dan pekerja keras. Saya ingat dulu, waktu saya masih kecil, ayah ibu sering bercerita tentang ibu. Katanya ibu anak yang pintar, rajin membantu di rumah. Nunung tersenyum getir, air mata menggenang lagi. Ayah selalu begitu. Kerja keras, sedikit bicara. Tapi setiap pulang, selalu tanya tentang hari saya. Beliau pernah menyelamatkan saya, kata Ardian, suaranya terdengar lebih dalam. Waktu saya sekitar 7 tahun, saya main di dekat sungai di perkebunan. Saat itu musim hujan, airnya deras. Saya terpeleset, hanyut. Ayah ibu, yang kebetulan lewat, langsung terjun, menarik saya dari arus. Risiko sekali waktu itu. Ayah saya, setelah kejadian itu, sangat berterima kasih. Beliau memberikan bonus yang cukup besar pada ayah ibu. Dan ayah saya bilang pada saya, ingat, Ardian, orang seperti Kardi itu aset sebenarnya. Kejujuran dan keberaniannya lebih berharga dari apapun. Nunung terisak. Ia tidak tahu cerita sedetail itu. Ayahnya hanya pernah bilang bahwa ia mendapat rejeki nomplok dari tuan tanah karena membantu sesuatu. Ayah tidak pernah cerita detail. Dia hanya bilang, tabung untuk masa depan. Ayah ibu menabung dengan sangat disiplin, kata Ardian sambil membuka buku tabungan lainnya. Halaman demi halaman dipenuhi setoran rutin, kadang kecil, kadang besar. Lihat, ini setoran setelah panen raya, ini setoran setelah dapat bonus lebaran. Beliau benar-benar memikirkan masa depan ibu. Tiba-tiba, ingatan Ardian melayang lebih jauh ke masa lalu. Ia melihat dirinya yang berusia 10 tahun, sedang duduk di beranda rumah besar perkebunan, mendengarkan ayahnya bercerita pada manajer bank yang datang berkunjung. Rekening Pak Kardi ini istimewa, kata ayahnya saat itu. Setiap kali ada bunga, reinvestasikan. Dan jika suatu hari nanti ada yang mengklaim, pastikan itu benar-benar ahli warisnya. Saya percaya pada keluarga itu. Manajer bank waktu itu, seorang pria tua bernama Pak Haryanto, mengangguk sungguh-sungguh. Tuan Prakasa tidak perlu khawatir. Kami di Bank Mulia Sentosa akan menjaga amanah ini. Kontras dengan sikap Sari dan Pak Joko hari ini. Ardian merasa sesuatu yang penting telah hilang dari institusi ini, integritas dan rasa hormat pada janji. Sementara itu, Pak Joko akhirnya masuk ke ruang prioritas. Wajahnya berkeringat. Pak Ardian, Ibu Nunung, kami sudah verifikasi. Rekening almarhum Pak Kardi memang dormant, tetapi semua dalam keadaan baik. Saldo total
Ia melihat catatan di tangannya, adalah 1,2 miliar rupiah. Ditambah dengan deposito berjangka yang sudah matang, totalnya 1,45 miliar rupiah. Nunung tercekat. Matanya membelalak. B. Berapa? 1,450 miliar rupiah, Ibu. Ulang Pak Joko, kali ini dengan suara lebih hormat. Nunung terdiam. Angka-angka itu tidak masuk di akalnya. Baginya, 1 juta saja sudah besar. 1 miliar? Itu seperti angka di dongeng. Ayahnya, seorang pemetik teh, bisa menabung sebanyak itu? Ia melihat Ardian, seolah mencari konfirmasi bahwa ini bukan mimpi. Ardian mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ayah ibu memang hebat, Ibu Nunung. Dan itu belum termasuk hadiah dari keluarga kami yang waktu itu juga kami setorkan atas nama beliau. Uang itu adalah buah dari kejujuran dan kerja keras selama puluhan tahun. Tapi kemudian Ardian menoleh pada Pak Joko, wajahnya berubah serius. Tapi, Pak Joko, ini bukan tentang uangnya. Ini tentang bagaimana Ibu Nunung diperlakukan selama 3 jam terakhir. Berdiri tanpa kursi, tidak ditawari minum, diberi informasi yang menyesatkan, dan hampir diusir dengan alasan prosedur. Padahal, dari cerita ayah saya dulu, sudah ada pengaturan khusus untuk rekening ini. Pak Joko berkeringat lebih deras. Kami sangat menyesal, Pak Ardian. Staf kami mungkin tidak tahu sejarah rekening ini. Dan prosedur sekarang memang lebih ketat. Prosedur? Potong Ardian, suaranya kini meninggi sedikit. Prosedur tidak boleh membunuh kemanusiaan. Prosedur tidak boleh menjadikan kita buta terhadap penderitaan orang lain. Ibu Nunung ini sudah 60 tahun, datang dari kampung jauh, membawa wasiat terakhir ayahnya. Dan yang ia terima adalah tatapan sinis, perlakuan diskriminatif, dan akhirnya air mata karena frustrasi. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Nunung sendiri merasa tidak nyaman melihat orang sepenting Ardian membelanya seperti ini. Sudahlah, Pak Ardian. Yang penting sekarang urusannya bisa. Tidak, Ibu Nunung, sahut Ardian dengan lembut namun tegas. Ini penting. Kalau saya diam saja, besok akan ada orang lain yang diperlakukan seperti ini. Mungkin seorang janda tua lain, atau seorang pemuda dari desa yang punya mimpi. Bank seharusnya menjadi tempat yang aman dan menghormati, bukan tempat yang menilai dari penampilan atau kekayaan. Ardian berdiri, mengambil karung goni Nunung. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan isinya, beberapa buah mangga ranum, bungkusan daun pisang berisi nasi dan telur, payung tua, dan sebuah plastik klip berisi surat-surat. Semua barang sederhana, bukti kehidupan yang bersahaja. Ia meletakkan buah mangga di atas meja. Ibu Nunung membawa buah dari kebunnya sendiri, mungkin sebagai oleh-oleh atau untuk dijual. Ini hasil keringatnya sendiri. Sementara kita di sini, ia menunjuk sekeliling ruang mewah, sibuk dengan angka-angka di komputer, lupa bahwa di balik setiap rekening ada manusia dengan cerita hidupnya. Pak Joko terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Dari balik pintu, Sari berdiri dengan wajah pucat dan mata merah. Ia mendengar setiap kata Ardian. Ardian menarik napas panjang, seperti mengambil keputusan besar. Pak Joko, saya ingin Ibu Nunung dilayani dengan baik sekarang juga. Transfer semua dana itu ke rekening baru atas namanya, dengan segala fasilitas yang ia butuhkan. Dan saya ingin ada permohonan maaf resmi dari bank untuk perlakuan tadi. Tentu, Pak Ardian. Langsung kami proses, jawab Pak Joko cepat. Tapi Ardian menggeleng. Itu hanya untuk Ibu Nunung. Tapi untuk saya pribadi, sebagai nasabah yang telah menyaksikan bagaimana institusi ini memperlakukan manusia, saya punya keputusan lain. Ia berjalan ke pintu ruang prioritas, membukanya, dan melihat ke arah lobi yang masih penuh dengan nasabah yang penasaran. Lalu ia menoleh ke Pak Joko, dengan suara yang jelas dan tegas, terdengar oleh banyak orang. Saya akan menarik semua dana saya dari Bank Mulia Sentosa. Semua. Tabungan, deposito, investasi. Total sekitar 700 miliar rupiah. Saya ingin proses penarikan dimulai hari ini juga. Denting jam dinding di lobi terdengar bagai gong yang memekakkan telinga. Pak Joko seperti terkena pukulan di kepala. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi putih seperti kertas. Pak Ardian, jangan gegabah, kita bisa bicarakan. Keputusan saya sudah final, kata Ardian dengan tenang yang mengerikan. Saya tidak bisa mempercayakan uang saya pada institusi yang kehilangan hati nuraninya. Uang saya lebih baik di tempat yang masih mengingat bahwa di balik setiap transaksi,
ada martabat manusia yang harus dihormati. Dan di sofa kulit yang empuk, Nunung duduk terpana, memandangi Ardian yang berdiri tegak di tengah ruangan, seperti seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Ia melihat buah mangganya di atas meja, sederhana dan bersahaja, dan melihat wajah-wajah panik para staf bank. Dalam kebingungannya, satu hal yang ia pahami, pria yang dulu disebut ayahnya, Tuan Muda, ini, telah melakukan sesuatu yang besar untuknya. Bukan karena uang, tapi karena prinsip. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke bank megah itu 3 jam lalu, Nunung merasa martabatnya, dan martabat ayahnya yang telah tiada, akhirnya dipulihkan. Bukan oleh prosedur bank, bukan oleh uang miliaran di rekening, tapi oleh seorang manusia yang masih percaya pada keadilan dan kehormatan. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini, air mata yang berbeda. Dunia di dalam ruang prioritas itu seolah bergerak dalam gerak lambat setelah pernyataan Ardian menggantung di udara. 700 miliar rupiah. Kata-kata itu bergetar di antara dinding kaca dan panel kayu mahoni, menyentuh setiap orang dengan dampak yang berbeda. Bagi Nunung, angka itu tidak lebih dari sebuah konsep abstrak, sebuah kata-kata yang tidak terbayangkan seperti galaksi atau tak terhingga. Tapi bagi Pak Joko, sang manajer, angka itu adalah mimpi buruk yang konkret, sebuah bencana karir yang akan menghancurkan bertahun-tahun kerja kerasnya. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu, seperti abu sisa pembakaran. Pak Ardian, suara Pak Joko pecah, hampir merengek. Mohon pertimbangkan sekali lagi. Kita punya hubungan baik selama bertahun-tahun. Kalau ada ketidakpuasan, mari kita bicarakan internal. Pasti ada solusi. Ardian memandangnya dengan tatapan yang tidak terbaca. Di matanya yang tenang itu, ada badai keputusan yang sudah matang. Ia tidak melampiaskan amarah dengan teriakan atau ancaman. Justru ketenangan itulah yang lebih mengerikan. Hubungan baik selama bertahun-tahun, Pak Joko, dibangun di atas kepercayaan. Dan kepercayaan saya hari ini hancur menyaksikan bagaimana salah satu manusia paling bermartabat yang saya kenal, putri dari pekerja paling setia yang pernah kami miliki, diperlakukan seperti sampah di lobi bank ini. Ia berjalan mendekati meja di ruang prioritas, mengambil sebuah mangga dari karung Nunung yang ia letakkan di sana. Buah itu ranum, kulitnya hijau dengan semburat merah, masih ada bekas tetesan embun pagi. Ini buah dari pohon di rumah Ibu Nunung. Ditanam dengan tangan, dipanen dengan harapan. Sederhana, tapi tulus. Sedangkan kita. Ia memandang sekeliling ruangan mewah itu. Kita sudah terlalu jauh dari kesederhanaan dan ketulusan. Kita mengukur manusia dari pakaian, dari penampilan, dari angka di rekening. Kita lupa bahwa di balik setiap angka, ada kehidupan, ada keringat, ada air mata. Dari balik pintu, Sari berdiri seperti patung. Air matanya yang tadi ditahan kini mengalir deras di pipi. Ia melihat langsung bagaimana tindakan kecilnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan tindakan, telah memicu reaksi berantai yang akan mengguncang bank tempatnya bekerja. Dalam pikirannya yang kacau, ia teringat pada pelatihan pertama sebagai customer service. Setiap nasabah adalah tamu kehormatan kita. Tapi dalam prakteknya, dalam budaya yang terbentuk, yang dianggap tamu kehormatan hanyalah mereka yang tampak seperti punya uang. Di lobi, suasana telah berubah drastis. Kabar tentang penarikan dana besar itu menyebar seperti api di lahan kering. Para nasabah yang tadi asyik dengan urusannya sendiri, kini berbisik-bisik. Beberapa mengambil ponsel, mungkin merekam atau mengirim pesan. 2 teller di counter saling memandang dengan mata penuh kepanikan. Mereka tahu, penarikan dana sebesar itu bukan hanya masalah satu cabang, tapi akan menjadi berita yang mengguncang seluruh jaringan Bank Mulia Sentosa. Dan mereka, sebagai staf di cabang ini, akan terkena imbasnya. Ardian kembali menoleh pada Nunung, yang masih duduk di sofa dengan wajah bingung. Ibu Nunung, katanya dengan suara lebih lembut. Ibu tidak perlu khawatir tentang urusan ibu. Mereka akan mengurus semuanya sekarang. Tapi saya minta ibu tetap di sini, menyaksikan. Karena apa yang terjadi berikutnya, adalah pelajaran untuk semua orang di ruangan ini. Lalu ia menatap Pak Joko lagi. Saya ingin proses penarikan dana saya dimulai sekarang. Saya akan menunggu. Dan saya ingin Ibu Nunung dilayani terlebih dahulu, di sini, di depan saya. Pak Joko, dengan napas tersengal-sengal, mengangguk cepat. Ia berbalik. Wajahnya seperti orang yang baru saja divonis mati. Sari, panggilnya, suaranya tinggi dan tegang. Proses permohonan buka blokir rekening Ibu Nunung sekarang juga. Panggil semua kepala bagian.
Dan siapkan formulir penarikan dana untuk Pak Ardian. Keributan mulai terjadi. Staf-staf yang tadi tampak tenang dan profesional kini berlarian. Seorang manajer muda terlihat menelepon dengan suara bergetar, mungkin ke kantor pusat. Di ruang teller, suara mesin hitung uang mulai berbunyi cepat, tapi kemudian berhenti karena mereka sadar, tidak mungkin ada uang tunai 700 miliar di cabang ini. Bahkan untuk penarikan sebagian kecil saja, mereka harus memindahkan dana dari cabang lain atau dari kantor pusat. Sementara itu, Sari mendekati Nunung dengan langkah gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. "Ibu Nunung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Ia membungkuk, hampir bersujud. "Saya salah. Saya bersalah besar. Tolong maafkan saya." Nunung, yang seumur hidupnya tidak pernah dihadapkan pada permintaan maaf seperti ini, merasa tidak nyaman. "Sudah, Bu, tidak apa-apa. Saya juga mungkin penampilan saya memang." "Tidak," potong Ardian dengan tegas. "Tidak ada, mungkin, di sini, Ibu Nunung. Penampilan Ibu tidak pernah menjadi alasan untuk diperlakukan tidak hormat. Ibu datang dengan niat baik, membawa dokumen resmi, ingin mengurus hak waris. Itu harusnya dihormati, apapun penampilan Ibu." Sari menangis lebih keras. "Saya tidak punya alasan, Pak. Saya terbawa suasana, terbiasa melihat dan saya lupa pada kemanusiaan." Ardian menghela napas. Ia tidak ingin menghancurkan hidup seorang gadis muda, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kesalahan serius ini. Kesadaranmu datang terlambat, tapi setidaknya datang. Tapi ingat, permintaan maaf harus diikuti dengan perubahan sikap. Bukan hanya pada Ibu Nunung, tapi pada setiap nasabah yang akan datang setelah hari ini. Proses untuk Nunung mulai berjalan cepat. Dengan arahan langsung dari Pak Joko, sistem yang tadi tampak rumit dan berbelit kini bergerak lancar. Seorang kepala bagian operasional datang membawa laptop, memproses pembukaan rekening baru atas nama Nunung. Dalam waktu 20 menit, yang tadi membutuhkan prosedur berhari-hari, rekening baru telah aktif. Transfer dana dari rekening lama Pak Kardi dimulai. Ketika layar laptop menunjukkan proses transfer berjalan, dengan angka-angka yang panjang, Nunung hanya bisa mengangguk pelan, masih tidak percaya. "Sekarang, untuk dana saya," kata Ardian, duduk di kursi lain, mengisi formulir penarikan dana besar dengan tenang. Tangannya tidak gemetar, tulisannya rapi dan jelas. Ia mengisi jumlah 700 miliar rupiah. 3 angka nol tambahan yang membuat pegawai bank yang membantunya hampir pingsan. Pak Joko mencoba pendekatan terakhir. "Pak Ardian, untuk jumlah sebesar ini, prosedurnya minimal membutuhkan pemberitahuan 7 hari kerja. Dan secara teknis, cabang kami tidak memiliki likuiditas sebanyak itu." "Saya mengerti," jawab Ardian. "Saya tidak mengharapkan uang tunai hari ini. Tapi saya ingin proses administrasi dimulai sekarang. Dan saya ingin surat pernyataan dari bank bahwa dana saya akan dicairkan dan ditransfer ke rekening saya di bank lain dalam waktu yang disepakati. Jika tidak, saya akan melibatkan pengacara dan regulator perbankan." Ancaman yang diucapkan dengan tenang itu lebih efektif dari teriakan. Pak Joko mengangguk cepat, lalu berbalik dan berteriak pada stafnya. Sebuah tindakan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Panggil Pak Direktur Regional. Sekarang." Kekacauan mencapai puncaknya ketika seorang pria berusia 50-an dengan jas rapi bergegas masuk dari pintu belakang. Wajahnya berkeringat meski AC bekerja maksimal. Itulah Direktur Regional untuk wilayah ini, orang yang bahkan jarang muncul di cabang. Ia langsung menuju Ardian, tangan terulur. "Pak Ardian, ada kesalahpahaman besar di sini. Saya baru mendapat telepon dari kantor pusat. Mari kita bicara di ruang yang lebih privat." Ardian berdiri, berjabat tangan, tapi wajahnya tetap tak berubah. "Tidak perlu ruang privat, Pak. Semua yang terjadi sudah terjadi di depan umum. Mari kita bicara di sini, di depan Ibu Nunung, yang adalah inti dari masalah ini." Direktur Regional, sebut saja Pak Handoko, melihat Nunung untuk pertama kalinya. Matanya menilai cepat, wanita tua, pakaian sederhana, tapi duduk di sofa prioritas dengan tenang. Dan ada karung goni di lantai. Ia tidak sepenuhnya paham konteksnya, tapi instingnya mengatakan ini serius. "Baik," kata Pak Handoko, mencoba mengambil kendali. "Saya mewakili manajemen Ban Mulia Sentosa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami Nunung," sahut Ardian. "Ibu Nunung, putri dari almarhum Kardi, pekerja setia di perkebunan keluarga saya." Pak Handoko mengangguk,
lalu mendekati Nunung dengan sikap sangat hormat. Ibu Nunung, atas nama bank, saya memohon maaf. Staf kami telah gagal memberikan pelayanan yang semestinya. Kami akan memberikan kompensasi dan memastikan ibu dilayani dengan baik. Tapi Ardian menggeleng. Maaf saja tidak cukup, Pak Handoko. Dan kompensasi materi bukan yang dibutuhkan Ibu Nunung. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik. Lihatlah, ia berdiri, berjalan ke pintu ruang prioritas yang terbuka, menunjuk ke lobi. Lihat bagaimana bank ini dirancang, area prioritas yang mewah, area umum yang biasa. Tidak masalah. Tapi masalahnya adalah sikap. Masalahnya adalah ketika seseorang dari area umum, dengan penampilan sederhana, datang dengan keperluan sah, justru dianggap mengganggu, diabaikan, atau diperlakukan dengan tidak hormat. Ia berbalik, memandang Pak Handoko. Ayah saya dulu, ketika membuka rekening untuk Pak Kardi di bank ini, mendapat janji bahwa keluarga itu akan dihormati. Janji itu telah dilanggar hari ini. Dan jika janji pada keluarga setia seperti itu bisa dilanggar, janji pada nasabah lain seperti saya juga bisa dilanggar. Itulah mengapa saya menarik dana saya. Ini masalah prinsip. Pak Handoko menarik napas dalam. Pak Ardian, saya paham kekecewaan Anda. Tapi apakah keputusan penarikan dana sebesar ini tidak terlalu ekstrim? Kita bisa bekerja sama memperbaiki sistem. Saya janji akan ada pelatihan ulang untuk semua staf, perubahan prosedur. Bagus, potong Ardian. Lakukan itu. Tapi lakukan bukan karena saya mengancam menarik dana, lakukan karena itu benar. Lakukan karena setiap manusia yang masuk ke bank ini berhak dihormati. Dan untuk saya, keputusan sudah tetap. Saya akan menarik dana saya. Titik. Suasana kembali tegang. Tapi di tengah ketegangan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nunung, yang selama ini diam, perlahan berdiri. Suaranya, meski kecil, terdengar jelas di ruangan yang hening. Pak Ardian, katanya. Saya mau bilang sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Wanita tua yang tadi menangis karena tidak dihargai, kini berdiri dengan punggung tegak, wajahnya tenang meski matanya masih merah. Saya terima kasih banyak pada Pak Ardian. Bapak sudah membela saya, sudah mengingatkan mereka tentang ayah saya. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata. Tapi, saya tidak ingin Bapak rugi karena saya. Uang Bapak yang besar itu, lebih baik tetap di sini kalau memang aman. Saya sudah dapat hak saya. Saya sudah dihormati sekarang. Itu sudah cukup bagi saya. Kata-kata sederhana itu, diucapkan dengan ketulusan yang dalam, membuat ruangan itu semakin sunyi. Bahkan Ardian terkesima. Dalam kesederhanaan Nunung, ada kebijaksanaan yang dalam. Ia tidak memikirkan balas dendam atau ingin melihat bank ini hancur. Ia hanya ingin haknya dipenuhi dan dihormati. Ardian mendekati Nunung, memandanginya dengan penuh respek. Ibu Nunung, ini bukan tentang saya rugi atau tidak. Ini tentang prinsip. Kalau saya diam saja setelah melihat ketidakadilan seperti ini, maka saya bagian dari ketidakadilan itu. Ayah saya dulu bilang, kekayaan bukan untuk ditimbun, tapi untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Hari ini, saya menggunakan kekayaan saya sebagai suara. Untuk ibu, dan untuk semua orang yang mungkin mengalami hal seperti ibu. Ia menoleh ke Pak Handoko. Proses penarikan dana akan berjalan. Tapi saya berharap, pelajaran dari hari ini tidak sia-sia. Ubah budaya di bank ini. Mulai dari hal sederhana, sediakan kursi yang cukup untuk semua orang. Pastikan setiap orang yang masuk disapa dengan ramah. Latih staf untuk melihat manusia, bukan hanya penampilan. Kemudian Ardian melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil sebuah mangga dari meja, lalu berjalan ke arah Sari yang masih berdiri di pinggir ruangan dengan mata sembab. Ini dari Ibu Nunung, katanya, memberikan mangga itu. Buah yang ditanam dengan ketulusan. Simpan ini. Dan setiap kali kamu melayani nasabah, ingatlah buah ini. Ingatlah bahwa di balik setiap nasabah, ada cerita hidup, ada harapan, ada martabat. Sari menerima mangga itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat, seperti sebuah benda suci. Air matanya menetes lagi. Saya tidak akan pernah lupa, Pak. Tidak akan pernah. Ardian mengangguk. Lalu ia kembali ke meja, menyelesaikan formulir penarikan dananya. Di layar laptop, proses transfer dana Nunung telah selesai. Rekening barunya sekarang memiliki saldo yang membuatnya bisa hidup tenang untuk sisa hidupnya.
Untuk Ibu Nunung, kata Ardian, saya akan mengantarkan Ibu pulang. Tapi sebelumnya, apakah Ibu mau makan siang dengan saya? Saya ingin dengar lebih banyak cerita tentang ayah Ibu. Nunung tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus sejak ia masuk ke bank ini. Saya ada bawa nasi dari rumah, Pak. Tapi kalau Bapak mau, saya bagi. Justru saya yang ingin mencicipi nasi Ibu, jawab Ardian. Tapi hari ini, biar saya yang traktir Ibu makan siang. Sebagai teman lama. Dan di luar, di lobi bank yang masih gempar, kabar tentang penarikan dana 700 miliar dan seorang wanita tua dengan karung goni telah menyebar luas. Beberapa orang merekam dengan ponsel, beberapa lagi berbisik bahwa mereka mungkin juga akan memindahkan dana mereka. Sebuah pelajaran mahal sedang diajarkan di Ban Mulia Sentosa hari itu. Pelajaran bahwa martabat manusia tidak bisa dinilai dari angka di rekening, dan bahwa sebuah tindakan prinsip, sekecil apapun, bisa menggetarkan fondasi institusi yang paling megah sekalipun. Tapi inti dari semua itu, yang mungkin akan menjadi legenda di dunia perbankan kota itu, adalah tentang seorang wanita tua bernama Nunung, sebuah karung goni, dan buah mangga yang mengingatkan semua orang pada arti kemanusiaan yang sebenarnya. 15 menit setelah pernyataan Ardian tentang penarikan dana 700 miliar mengguncang ruang prioritas, kekacauan di Ban Mulia Sentosa cabang Sudirman telah mencapai tahap yang hampir tak terkendali. Apa yang tadinya adalah suasana profesional yang dingin dan teratur, kini berubah menjadi sebuah ruang tekanan tinggi di mana ketakutan, kepanikan, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Pak Handoko, sang direktur regional, telah mengambil alih kendali dari Pak Joko yang tampak seperti orang yang kehilangan jiwa. Tapi bahkan wewenang Pak Handoko pun tampak tumpul di hadapan tekad baja Ardian Prakasa. Pria pengusaha itu duduk kembali di sofa prioritas, sekarang dengan Nunung di sampingnya, dengan tenang menunggu proses administrasi untuk transfer dana Nunung dan penarikan dananya sendiri. Ia bahkan meminta teh untuk Nunung, dan dengan santai mengobrol dengannya tentang kampung halaman dan pohon mangga, seolah-olah mereka bukan berada di tengah-tengah badai yang mereka sendiri ciptakan. Di luar ruang prioritas, Pak Joko terlihat berusaha mengumpulkan para staf di sebuah ruang rapat kecil. Suaranya yang bergetar terdengar samar-samar. Semua harus tetap tenang. Layani nasabah lain seperti biasa. Jangan sampai ada yang merasa kami dalam keadaan kacau. Tapi perintah itu sia-sia. Bagaimana mungkin tenang ketika satu nasabah utama, yang dananya menyumbang persentase signifikan dari target cabang, memutuskan menarik semua dananya? Bagaimana mungkin tenang ketika video tentang kejadian itu mungkin sudah beredar di media sosial? Teller di counter 3, seorang wanita muda bernama Maya, terlihat memeriksa ponselnya dengan mata membelalak. Ini sudah ada di Twitter. Bisiknya pada rekan di sebelahnya. Foto Pak Ardian dan seorang ibu tua dengan karung. Tagar bank diskriminasi mulai ramai. Sementara itu, Sari masih berdiri di pojok ruang prioritas, memeluk erat buah mangga pemberian Ardian. Air matanya sudah kering, tapi wajahnya tampak hampa, seperti seseorang yang baru saja mengalami pencerahan yang menyakitkan. Ia menyaksikan Pak Handoko berusaha bernegosiasi untuk kesekian kalinya dengan Ardian. Pak Ardian, sekali lagi, kami benar-benar menyesal. Apa yang bisa kami lakukan untuk membatalkan keputusan penarikan ini? Kami siap memberikan kompensasi khusus, tingkat suku bunga premium. Ardian mengangkat tangan, menghentikan kalimat Pak Handoko. Pak Handoko, saya sudah menjelaskan. Ini bukan masalah suku bunga atau fasilitas. Ini masalah prinsip. Saya tidak bisa mempercayakan uang saya pada institusi yang sudah menunjukkan kegagalan moral dalam hal paling dasar, menghormati martabat manusia. Apa jaminannya bahwa besok, ketika ada transaksi yang lebih kompleks, janji-janji bank ini tidak dilanggar juga? Kami berjanji akan berubah. Saya sendiri yang akan mengawasi pelatihan ulang untuk semua staf di wilayah saya. Bagus, kata Ardian, dengan nada yang hampir seperti seorang guru pada murid yang lambat mengerti. Lakukan itu. Tapi lakukan karena itu benar, bukan karena saya menarik dana. Dan untuk keputusan saya, sudah final. Nunung, yang selama negosiasi berlangsung dia memegang gelas teh dengan kedua tangan, tiba-tiba bersuara. Pak Handoko, panggilnya pelan. Semua menoleh padanya. Mungkin saya bisa bilang sesuatu. Tentu, Ibu Nunung, jawab Pak Handoko cepat, berharap ada intervensi dari pihak yang tak terduga. Saya hanya wanita kampung, tidak paham urusan bank-bank besar, mulai Nunung, kata-katanya lambat tapi jelas. Tapi saya tahu, kalau ada salah, harus minta maaf. Kalau ada janji, harus ditepati. Ayah saya dulu selalu bilang, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak,
Susah diperbaiki seperti semula. Ia memandang Ardian, lalu kembali ke Pak Handoko. Bapak Ardian sudah marah karena melihat janji pada ayah saya dilanggar. Dan janji itu penting. Tapi kalau bapak-bapak sungguh-sungguh mau berubah, dan mau menepati janji untuk tidak mengulangi lagi pada orang lain, mungkin itu sudah cukup sebagai permulaan. Ardian memandang Nunung dengan mata penuh keheranan dan hormat. Di tengah situasi ini, di tengah kekuasaan yang ia pegang untuk menghukum bank ini, Nunung justru memberikan jalan keluar yang penuh belas kasihan. Bukan memaafkan begitu saja, tapi memberi kesempatan untuk perubahan. Tapi Ardian menggeleng pelan. Ibu Nunung baik hati. Tapi dalam dunia bisnis, konsekuensi harus nyata. Kalau tidak ada konsekuensi, perubahan seringkali hanya di permukaan. Saya tetap akan menarik dana saya. Tapi, ia menatap Pak Handoko, saya tidak akan menyeret nama bank ini di media atau melaporkan ke regulator dengan niat menghancurkan. Saya hanya akan memindahkan dana saya, dan cerita tentang Ibu Nunung ini akan saya jadikan pelajaran internal di perusahaan saya tentang pentingnya integritas. Itu adalah kompromi, tapi tetap saja pukulan telak bagi bank. Penarikan dana sebesar itu akan tercatat dalam laporan keuangan, akan mempengaruhi rating cabang, dan tentu saja akan menjadi aib bagi manajemen. Sementara percakapan berlangsung, di lobi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang nasabah Parubaya yang telah menyaksikan sebagian kejadian tadi, mendekati meja customer service yang kini dijaga oleh staf pengganti karena Sari masih berada di ruang prioritas. Saya ingin menarik semua dana saya juga, kata pria itu dengan suara tegas. Saya lihat bagaimana kalian memperlakukan orang. Saya tidak mau uang saya di bank yang seperti ini. Teller yang melayani terkejut. Bapak, ini jumlahnya berapa? Tidak sebanyak Pak Ardian, tapi cukup banyak untuk saya. Sekitar 2 miliar. Saya ingin formulir penarikan. Domino mulai berjatuhan. Di sudut lain, seorang wanita yang tampak seperti pengusaha kecil sedang berbicara di telepon dengan suara keras. Iya, tolong transfer semua dana dari rekening perusahaan dari Ban Mulia Sentosa ke bank lain. Sekarang. Kenapa? Karena mereka rasis dan tidak profesional. Pak Handoko, yang melihat keributan di lobi dari balik kaca ruang prioritas, merasa pusing 7 keliling. Ini adalah mimpi buruk terburuk seorang direktur regional, efek domino dari kehilangan kepercayaan nasabah. Ia berpikir cepat, lalu mengambil keputusan drastis. Pak Ardian, katanya, dengan suara yang tiba-tiba lebih rendah, lebih manusiawi. Boleh saya usulkan sesuatu? Bukan untuk membatalkan penarikan dana Bapak, tapi untuk menunjukkan keseriusan kami berubah. Ardian mengangguk, memberi isyarat untuk melanjutkan. Saya akan meminta semua staf yang bertugas di lobi hari ini berkumpul di sini. Dan saya ingin Ibu Nunung memberikan semacam ceramah kecil tentang apa yang ia rasakan hari ini, agar mereka mendengar langsung dari korban, bukan dari atasan. Usulan itu mengejutkan semua orang, termasuk Nunung. Saya? Ngomong di depan orang banyak? Saya tidak bisa, Pak, bantah Nunung dengan panik. Tapi Ardian memandangnya dengan penuh dukungan. Ibu Nunung bisa. Ceritakan saja seperti tadi cerita pada saya. Tentang ayah ibu, tentang perjalanan ibu ke sini, tentang perasaan ibu ketika diperlakukan tidak adil. Nunung ragu, jantungnya berdebar kencang. Berbicara di depan orang banyak adalah hal yang paling ditakutinya. Tapi kemudian ia melihat Sari, yang masih memeluk mangga itu, dengan mata penuh penyesalan. Ia melihat wajah-wajah staf lain di balik kaca yang tampak ketakutan. Dan ia teringat pada ayahnya, yang selalu berkata, kalau tidak bersuara, jangan harap didengar. Dengan syarat, kata Nunung, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Mereka harus duduk. Saya tidak mau mereka berdiri seperti saya tadi. Permintaan sederhana itu membuat Pak Handoko terkesima. Bahkan dalam kondisi ini, Nunung masih memikirkan kenyamanan orang lain. Tentu, Ibu Nunung. Mereka akan duduk. Dalam waktu 10 menit, ruang prioritas yang luas itu telah disulap menjadi ruang pertemuan kecil. Semua staf yang bertugas di lobi hari ini, sekitar 15 orang, duduk di kursi yang disusun setengah lingkaran. Di depan mereka, duduk Nunung di sebuah kursi yang nyaman, dengan Ardian di samping kanannya dan Pak Handoko di samping kirinya. Di depan Nunung, di atas meja kecil, tergeletak karung gondonya yang telah dibuka. Isinya terlihat, beberapa buah mangga, bungkusan daun pisang, payung tua, dan plastik klip berisi surat-surat dan buku tabungan. Nunung menarik napas dalam-dalam. Tangannya berkeringat, tetapi ia melakukannya untuk ayahnya,
dan mungkin untuk orang-orang lain yang akan datang setelahnya. Nama saya Nunung. Saya dari kampung tepian hutan, 5 jam perjalanan dari sini. Suaranya awalnya gemetar, tapi semakin kuat seiring ia melanjutkan. Saya datang ke bank ini karena wasiat ayah saya. Ayah saya namanya Kardi. Dulu kerja di perkebunan teh keluarga Pak Ardian. Ia mengeluarkan foto lama dari plastik klip. Foto hitam putih yang sudah menguning, menunjukkan seorang lelaki kurus dengan senyum kecil, berdiri di antara rumpun teh. Ini ayah saya. Kerja 40 tahun sebagai pemetik teh. Setiap hari bangun subuh, pulang sore. Dan setiap bulan, dia menyisihkan uang untuk ditabung. Katanya, untuk masa depan saya. Beberapa staf menunduk, tidak sanggup menatap langsung. Sari menutup mulutnya, menahan isak. Saya tidak pernah tahu berapa banyak ayah tabung. Saya juga tidak pernah minta. Tapi setelah ayah meninggal, saya temukan buku tabungan ini dan surat wasiat. Nunung membuka surat itu, membacakan beberapa kalimat dengan suara bergetar. Pergilah ke Ban Mulia Sentosa. Mereka tahu. Itu tulisannya. Ia berhenti sejenak, memandang wajah-wajah di depannya. Jadi saya datang. Pakai baju terbaik saya, bawa bekal dari rumah, karena tahu di kota semua mahal. Dan bawa karung ini karena praktis. Nunung mengambil sebuah mangga dari karung. Ini buah dari pohon di rumah. Saya pikir, mungkin bisa dijual atau untuk oleh-oleh kalau perlu. Saya masuk ke bank dengan hati berdebar. Gedungnya besar, bersih, mewah. Saya kagum. Lalu suaranya berubah, lebih pelan, lebih dalam. Tapi kemudian, saya merasa seperti tidak pantas berada di sini. Semua orang melihat saya aneh. Saya disuruh ambil nomor antrian. Dan saya tunggu. Tapi tidak ada kursi kosong. Saya berdiri. 1 jam. 2 jam. Kaki saya sakit. Saya tua. Saya coba duduk di lantai. Dilarang. Saya minta minum. Disuruh ke toilet. Saya lihat orang lain dilayani dengan ramah. Tersenyum. Tapi pada saya wajahnya datar. Seperti saya mengganggu. Air mata mulai menggenang di matanya lagi. Tapi kali ini ia tidak menahannya. Saya coba sabar. Pikir, mungkin memang prosedur. Tapi ketika nomor antrian saya dilewati, dan saya tanya, jawabannya singkat. Dan ketika akhirnya saya dipanggil, saya diberitahu harus urus surat-surat dulu, padahal ayah saya tulis di suratnya. Mereka tahu. Ia memandang Sari, yang kini menangis terseduh-seduh. Saya bukan marah pada Ibu Sari sendiri. Tapi pada sistem yang membuat Ibu Sari berpikir bahwa saya tidak penting. Pada kebiasaan melihat orang dari baju, dari karung, dari kulit yang hitam dan keriput. Nunung berdiri, berjalan mendekati para staf. Ayah saya kerja keras seumur hidup. Tangannya penuh kapalan, punggungnya bungkuk sebelum waktunya. Tapi dia jujur, dan dia percaya pada janji. Dia percaya uangnya aman di bank ini, dan anaknya akan dilayani dengan baik. Janji itu dilanggar hari ini. Ia kembali ke kursinya, duduk dengan tenang. Tapi sekarang, saya sudah dapat hak saya. Dan saya maafkan. Karena saya percaya, manusia bisa berubah. Yang saya mau, cuma jangan sampai ada lagi orang seperti saya yang diperlakukan seperti ini. Jangan sampai ada janda tua lain, atau anak muda dari desa, datang dengan harapan dan pulang dengan air mata. Diam yang menyelimuti ruangan itu begitu pekat, begitu dalam. Beberapa staf menangis. Seorang teller pria menundukkan kepala, matanya merah. Sari berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam pada Nunung. Terima kasih, Ibu Nunung. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Saya janji, tidak akan pernah lagi. Yang lain mengikuti. Sebuah permintaan maaf yang tulus, bukan karena takut pada atasan, tapi karena tersentuh oleh kata-kata sederhana seorang wanita kampung. Pak Handoko, dengan suara serak, berkata, mulai besok, akan ada perubahan. Kursi tunggu akan ditambah. Semua nasabah, tanpa kecuali, akan ditawari minum. Pelatihan tentang kesetaraan layanan akan diwajibkan untuk semua. Dan yang paling penting, kami akan memasang foto almarhum Pak Kardi di ruang rapat kami, sebagai pengingat tentang janji dan integritas. Ardian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Saya tetap akan menarik dana saya. Tapi saya akan memantau perubahan di bank ini. Dan jika benar-benar ada perubahan yang tulus, siapa tahu di masa depan, kita bisa bekerja sama lagi. Ia berdiri,
membantu Nunung berdiri. Sekarang, saya akan mengantarkan Ibu Nunung pulang. Urusan Ibu di sini sudah selesai dengan baik. Tapi sebelum mereka pergi, sesuatu yang mengharukan terjadi. Para staf, yang masih duduk, serentak bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan meriah, tapi perlahan, penuh penghormatan. Untuk Nunung. Untuk ketabahannya. Untuk pelajaran yang telah ia berikan dengan harga yang mahal. 3 jam berdiri, ratusan tatapan merendahkan, dan air mata yang hampir membuatnya menyerah. Nunung tersenyum, air matanya mengalir lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Ia mengangguk pada mereka, lalu mengambil karung gondonya. Tapi sebelum ia membawanya, Sari mendekat. "Boleh saya membawa karung Ibu sampai ke mobil?" tanyanya dengan suara penuh hormat. Nunung mengangguk, memberikan karung itu. Dan Sari membawanya dengan kedua tangan, seperti membawa sebuah bendera kehormatan. Saat mereka berjalan keluar dari ruang prioritas menuju lobi, semua mata tertuju pada mereka. Nasabah yang tadi ingin menarik dananya, memandang dengan ekspresi berbeda. Pria paruh baya tadi mendekat. "Ibu Nunung, saya hormat pada Ibu. Dan karena Ibu, saya akan beri kesempatan pada bank ini untuk berubah. Dana saya tidak ditarik dulu." Sebuah kemenangan kecil di tengah kekacauan. Tapi kemenangan terbesar adalah pada hati nurani yang telah tersentuh. Di luar bank, matahari sudah condong ke barat. Ardian membantu Nunung masuk ke mobilnya yang sederhana, sebuah SUV yang nyaman tapi tidak berlebihan. Sari menyerahkan karung goni itu ke kursi belakang dengan hati-hati. "Sampai jumpa, Ibu Nunung." "Dan terima kasih," kata Sari sambil membungkuk lagi. Ketika mobil meluncur meninggalkan Bank Mulia Sentosa, meninggalkan kegemparan yang masih berlanjut di dalamnya, Nunung melihat ke belakang melalui kaca jendela. Gedung megah itu perlahan mengecil, tapi pelajaran yang ia dapatkan hari ini, dan yang ia berikan, akan tetap besar dalam ingatannya. "Rasa-rasanya seperti mimpi, Pak Ardian," gumam Nunung. Ardian tersenyum, memandang jalan di depan. "Terkadang, Ibu Nunung, mimpi baik bisa jadi kenyataan ketika ada orang yang berani berdiri untuk kebenaran. Hari ini, Ibu adalah orang itu." Dan di ban, Pak Handoko sedang memberikan perintah pada semua manajer. Besok pagi, sebelum buka, semua kursi di lobi akan diganti. Tambah 30 kursi lagi. Dan pasang tulisan besar, "Setiap nasabah adalah tamu kehormatan kami." Dan itu bukan hanya slogan. Itu janji. Sebuah gempa kecil telah mengguncang lobi Bank Mulia Sentosa. Tapi dari gempa itu, mungkin, akan lahir fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang dibangun bukan pada kemewahan dan penampilan, tapi pada penghormatan terhadap martabat setiap manusia yang melangkah masuk melalui pintunya. Dan semua itu berawal dari seorang wanita tua dengan sebuah karung goni dan hati yang tabah. 2 minggu telah berlalu sejak hari yang menggemparkan di Bank Mulia Sentosa cabang Sudirman. Di kampung tepian hutan, kehidupan Nunung berjalan dalam ritme yang sama namun dengan nuansa yang berbeda. Matahari pagi masih menyinari atap rumah kayunya, ayam-ayamnya masih berkokok membelah kesunyian, dan kabut tipis masih menyelimuti pepohonan di tepi hutan. Namun ada kedamaian baru yang menyelimuti tempat itu, sebuah ketenangan yang berasal dari penyelesaian. Pagi ini, Nunung duduk di bawah pohon mangganya yang rindang, di bangku kayu yang sama yang dulu sering diduduki ayahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tabungan baru dari bank yang berbeda, sebuah bank daerah yang lebih kecil di kota kabupaten, yang direkomendasikan Ardian karena pelayanannya yang lebih manusiawi. Saldo di dalamnya masih membuatnya tidak percaya setiap kali melihatnya, 1,45 miliar rupiah. Tapi yang lebih membuatnya terharu adalah sebuah surat yang tiba 3 hari lalu, dikirim melalui kurir khusus. Surat dari Ardian Prakasa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nunung membuka surat itu lagi, membacanya untuk kesekian kalinya. "Yang terhormat Ibu Nunung. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia di kampung halaman. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelajaran berharga yang Ibu berikan pada saya dan banyak orang di bank itu. Kejadian 2 minggu lalu telah mengubah banyak hal, tidak hanya bagi bank tersebut, tetapi juga bagi cara pandang saya dalam menjalankan bisnis. Saya telah memindahkan semua dana saya dari Bank Mulia Sentosa, seperti yang saya katakan. Prosesnya selesai dalam waktu 1 minggu. Namun, yang lebih penting adalah perubahan yang mulai terjadi di bank tersebut. Saya mendapat kabar dari kenalan di industri perbankan bahwa cabang Sudirman sedang melakukan reformasi total dalam pelayanan. Mereka menambah kursi tunggu, memberikan pelatihan kesetaraan bagi semua staf, dan yang paling menarik, mereka memasang foto almarhum ayah Ibu di ruang rapat dengan caption, "Janji dan Integritas." Sari,
Customer service yang melayani ibu, dikabarkan meminta mutasi ke bagian pelatihan staf baru, karena ingin berbagi pelajaran dari pengalamannya. Ibu Nunung, warisan ayah ibu tidak hanya berupa uang. Warisan sebenarnya adalah prinsip hidupnya, kejujuran, kerja keras, dan kesetiaan pada janji. Prinsip itulah yang telah menggetarkan sebuah institusi besar. Dan prinsip itulah yang sekarang saya coba terapkan lebih sungguh-sungguh di perusahaan saya. Saya telah membuka rekening pendidikan atas nama anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar perkebunan kami, sebagai penghormatan pada ayah ibu. Namanya, Beasiswa Kardi. Sudah ada 5 anak yang akan bersekolah ke jenjang lebih tinggi dengan beasiswa ini. Terkait dana ibu, saya tahu ibu menolak bantuan pengelolaan dari saya. Saya hormati itu. Tapi izinkan saya memberikan satu saran. Gunakan sebagian untuk kebaikan yang membuat ibu bahagia, sebagian untuk kebutuhan ibu sendiri, dan sisakan untuk generasi berikutnya, seperti yang dilakukan ayah ibu. Jika suatu saat ibu membutuhkan bantuan atau hanya sekadar ingin berbicara, ibu bisa menghubungi saya kapan saja. Nomor telepon saya ada di bawah. Dengan penuh hormat, Ardian Prakasa. Nunung melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya kembali di dalam plastik klip bersama surat wasiat ayahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini air mata syukur. Ayahnya, seorang pemetik teh sederhana, namanya sekarang dihormati di sebuah bank besar dan menjadi nama beasiswa. Itu lebih berharga dari semua angka di buku tabungan. Dari dalam rumah, terdengar suara tetangganya, Mbah Darmo, yang datang berkunjung. Nunung, ada yang bawa paket untukmu dari kota. Nunung berjalan masuk. Di teras rumahnya, berdiri seorang kurir dengan seragam bank daerah yang ia kenali. Ibu Nunung, ini ada dokumen dari bank. Dan ada paket dari Pak Ardian. Kurir itu menyerahkan sebuah map tebal dan sebuah kotak kayu sederhana namun elegan. Nunung membuka map itu terlebih dahulu. Isinya adalah laporan bulan pertama rekening barunya, dengan transaksi pertama, transfer rutin ke rekening 3 anak yatim di kampungnya yang ia setujui untuk dibiayai sekolahnya. Lalu ada satu halaman khusus, foto cetak dari ruang rapat Ban Mulia Sentosa, dengan foto ayahnya yang dibesarkan dan dipajang di dinding. Di bawah foto tertulis, Kardi, 1940 hingga 2023 sedih mengingatkan kami pada janji dan integritas. Tangannya gemetar memegang foto itu. Ayah! Bisiknya. Kemudian ia membuka kotak kayu. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hijau, ada sebuah bingkai foto kecil. Foto itu adalah foto lama yang ia tidak tahu ada. Foto ayahnya yang masih muda, berdiri di samping seorang pria yang mirip dengan Ardian tapi lebih tua. Pastilah ayah Ardian. Mereka berdua tersenyum. Latar belakangnya perkebunan teh yang hijau. Di bagian belakang bingkai, tulisan tangan Ardian. Untuk Ibu Nunung, agar selalu ingat bahwa ayah ibu adalah sosok yang dihormati dan dikenang dengan baik. Terima kasih telah berbagi kenangan tentang beliau. Nunung menangis. Tangisan yang melegakan, yang membersihkan semua sisa kepedihan dari perjalanan ke bank 2 minggu lalu. Sementara itu, di kota, perubahan memang sedang terjadi di Ban Mulia Sentosa cabang Sudirman. Ruang lobi yang dulu memiliki pembatas jelas antara area prioritas dan umum, kini didesain ulang. Masih ada area prioritas, tapi tidak lagi tersekat kaca penuh. Kursi tunggu bertambah 30 buah, semuanya nyaman. Di dekat pintu masuk, sekarang ada meja kecil dengan air mineral dan gelas untuk semua nasabah. Yang paling mencolok adalah tulisan besar di dinding yang terlihat dari setiap sudut. Di sini, setiap orang dihormati. Sari, yang memakai seragam biru navy yang sama, kini berdiri di depan kelompok karyawan baru yang sedang menjalani orientasi. Wajahnya lebih tenang, lebih bijak. Jadi, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah, jangan pernah menilai nasabah dari penampilan. Setiap orang yang masuk ke sini punya cerita, punya alasan, dan punya martabat yang harus kita hormati. Di tangannya, ia memegang sebuah mangga kering, mangga pemberian Nunung yang sengaja diawetkannya. Buah ini mengingatkan saya pada seorang wanita luar biasa yang mengajarkan pada saya arti pelayanan yang sesungguhnya. Di antara peserta orientasi, ada wajah-wajah baru yang mendengarkan dengan serius. Budaya memang tidak berubah dalam semalam, tapi benih perubahan telah ditanam. Pak Handoko, dari kantornya yang menghadap ke lobi, memandang ke bawah dengan perasaan campur aduk. Laporan keuangan bulan ini menunjukkan penurunan yang signifikan karena ditariknya dana Ardian Prakasa dan beberapa nasabah lain yang mengikuti. Tapi di sisi lain, survei kepuasan nasabah menunjukkan peningkatan.
Beberapa nasabah bahkan secara khusus memberi masukan positif tentang perubahan atmosfer di cabang ini. Sebuah artikel di media online tentang reformasi layanan bank yang terinspirasi kisah nyata telah terbit, tanpa menyebut nama bank secara spesifik tapi cukup membuatnya waspada. Ia mengambil keputusan, mulai bulan depan, akan ada program Hari Tanpa Seragam, sekali sebulan, di mana semua staf, dari direktur hingga office boy, akan mengenakan pakaian sederhana untuk melayani. Agar mereka ingat bahwa nasabah datang dalam berbagai bentuk dan penampilan, dan semuanya berhak diperlakukan sama. Di tempat lain, Ardian Prakasa sedang memimpin rapat direksi di perusahaannya. Di akhir rapat, ia menyisipkan satu hal yang tidak ada di agenda. Teman-teman, sebelum kita tutup, saya ingin berbagi tentang sebuah prinsip yang sekarang menjadi pedoman baru dalam kebijakan perusahaan kita, prinsip keadilan layanan. Ia menceritakan secara singkat tentang Nunung dan ayahnya, tanpa dramatisasi berlebihan. Intinya adalah, dalam setiap interaksi bisnis kita, baik dengan klien besar maupun kecil, dengan pemasok kaya atau miskin, kita harus memberikan penghormatan yang sama. Karena martabat manusia tidak ternilai harganya, dan kepercayaan sekali hilang sulit dibangun kembali. Beberapa direksi mengangguk, beberapa lainnya terdiam memikirkan implikasinya. Tapi semua sepakat bahwa nilai-nilai itu penting. Dan Ardian tahu, perubahan dimulai dari puncak. Kembali ke kampung tepian hutan, Nunung telah membuat keputusan tentang uang warisannya. Dengan bantuan kepala desa dan seorang notaris yang didatangkan dari kota kabupaten, ia telah membuat perencanaan sederhana. Memperbaiki rumahnya yang sudah tua, tapi tidak menggantinya dengan rumah mewah. Hanya memperkuat strukturnya, mengganti atap yang bocor, dan menambah kamar mandi yang lebih layak. Menyumbang untuk perbaikan musala kampung yang atapnya sudah hampir roboh. Membiayai pendidikan 5 anak dari keluarga tidak mampu di kampungnya, sampai mereka lulus SMA. Membuka tabungan tetap untuk cucu-cucu saudaranya yang masih kecil. Dan yang paling penting, menyisihkan sebagian untuk membeli bibit tanaman buah dan peralatan pertanian yang akan ia bagikan pada para petani lain di kampungnya. Saya tidak mau berubah jadi orang kaya yang beda sendiri, katanya pada kepala desa. Saya mau tetap Nunung yang sama, yang berkebun, pelihara ayam. Cuma sekarang, bisa lebih membantu sesama. Kepala desa, seorang lelaki tua yang bijak, mengangguk bangga. Nunung, warisan ayahmu yang paling berharga memang bukan uangnya, tapi teladannya. Dan kau meneruskannya dengan baik. Sore itu, setelah urusan dengan kepala desa selesai, Nunung kembali duduk di bawah pohon mangga. Di tangannya, ia memegang 2 foto, foto ayahnya yang lama, dan foto dari Ardian yang dibingkai. Di depannya, di atas meja kayu sederhana, tergeletak karung gondonya yang sudah dicuci bersih. Karung itu tidak lagi ia gunakan untuk pergi ke pasar, tapi ia simpan sebagai pengingat. Seorang anak perempuan tetangga, usia sekitar 7 tahun, mendekat. "Mbak Nunung, lagi lihat foto siapa?" "Ini foto kakekmu, Dik," jawab Nunung, menyebut anak itu dengan sebutan yang akrab. "Kakek yang katanya punya uang banyak di bank." Nunung tersenyum. "Bukan uangnya yang penting, sayang. Tapi ini," ia menunjuk foto itu. "Ini bukti bahwa kakekmu orang jujur dan kerja keras. Itu warisan yang paling mahal." Anak itu mengangguk, meski tak sepenuhnya paham. Tapi ia melihat ketenangan di wajah Nunung, dan itu membuatnya merasa nyaman. Hari pun bergulir. Kabar tentang Nunung dan uang warisannya memang tersebar di kampung. Tapi karena sikapnya yang tetap rendah hati dan dermawan, tidak ada kecemburuan atau masalah. Malah, banyak warga yang merasa terbantu. Sebuah sumbangan dari dana Nunung telah digunakan untuk memperbaiki jalan setapak menuju sumber air yang selama ini becek di musim hujan. 2 bulan kemudian, sebuah surat lagi datang dari Ardian. Kali ini, ia mengundang Nunung untuk sebuah acara sederhana di perkebunan teh. Peresmian Taman Kardi, sebuah area di perkebunan yang ditanami pohon-pohon buah dan dilengkapi tempat istirahat untuk para pekerja, sebagai penghormatan pada ayah Nunung yang selama ini hanya diingat sebagai angka di gaji. Nunung berpikir panjang, lalu menerima undangan itu. Tapi dengan satu syarat, ia akan membawa bibit mangga dari pohon di rumahnya untuk ditanam di taman itu. Hidup ini seperti pohon mangga, pikir Nunung, memandang pohon rindang di halaman rumahnya. Kita tanam dengan susah payah, rawat dengan sabar, dan suatu hari nanti, buahnya bisa dinikmati banyak orang, bahkan yang tidak kita kenal. Dan begitulah warisan sesungguhnya dari Pak Kardi, seorang pemetik teh sederhana, diteruskan. Bukan melalui angka-angka di rekening bank, tapi melalui kisahnya yang mengajarkan tentang integritas, melalui putrinya yang mengajarkan tentang ketabahan dan pengampunan,
dan melalui tindakan Ardian yang mengajarkan bahwa kekayaan harus menjadi alat untuk keadilan. Di sebuah bank di kota, foto seorang lelaki tua tersenyum sederhana tetap terpajang di dinding, mengingatkan setiap orang yang masuk bahwa di balik setiap transaksi ada manusia. Di sebuah kampung di tepi hutan, seorang wanita tua tetap menyapu halaman rumahnya setiap pagi, dengan hati yang lebih ringan karena telah menyelesaikan amanah ayahnya. Dan di suatu tempat di antara keduanya, sebuah pelajaran tentang martabat manusia terus bergema, lebih keras dari gemerincing uang logam, lebih dalam dari angka-angka di layar komputer, dan lebih abadi dari semua kemewahan duniawi. Warisan yang sesungguhnya, ternyata, tidak pernah disimpan di dalam brankas, tapi di dalam hati orang-orang yang tersentuh oleh kebaikan dan kejujuran. Dan warisan itulah yang kini hidup dalam diri Nunung, dalam kebun mangganya yang terus berbuah, dan dalam setiap tindakan baik yang lahir dari kisah sederhana tentang seorang wanita, sebuah karung goni, dan janji seorang ayah yang akhirnya ditepati.